Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club ya. Nah, hari ini sangat luar biasa sekali kita menghadirkan Pak Gunawan Lukito sebagai praktisi leadership coach dan sebagai pemerhati kalau di title-nya seperti itu ya. Dan Pak Gun akan men-sharingkan tentang leadership in business dan teknologi. Nah, bagaimana sih leadership dalam bisnis dan teknologi? Nah, akan dibahas secara detail oleh Pak Gunawan ya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan iCommunity ya sebagai host dari acara pada malam hari ini. Oke. Ya, silakan. Sebentar. Oke, ya. Teman-teman selamat datang di iCommunity ya. iCommunity ini adalah sebuah komunitas ya dengan tagline-nya adalah share network, grow network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, kita tahu di luar sana ya ada tagline juga bahwa your network is your net worth. Artinya apa? Network Anda ataupun jaringan Anda adalah aset Anda gitu. Nah, tetapi itu hanya dari sisi sendiri, dari sisi pemilik gitu. Nah, gimana cara kita memperbesar? Nah, di sini kita besarkan teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar network punya saya, tapi inilah network punya kita semua ya. Jadi dengan kita berbagi relasi, pasti ini akan memperbesar rezeki. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Juanda Rovelim buat yang belum kenal ya. Saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer dan saya sebagai salah satu dari founder iCommunity dan digital marketer. Ya, ini ada beberapa buku saya, ada Digital Marketing in Action yang warna biru, sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, dan buku kedua saya adalah Naked Sales. Saya juga membuat e-book Ghost Kitchen dan game card Digital Marketing is Fun. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarovelin.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Ya, kita tahu di sekarang kalau orang mau belanja, yang dilihat adalah review. Ya, yang dilihat adalah bintang. Ya, ini bintang berapa nih? Apa namanya tokonya dan segala macam. Dan begitu juga kita ketika kita pengen beli, yang kita tanya adalah teman-teman kita di Instagram, teman-teman kita di Facebook. Nah, sehingga ini udah social dan commerce ini harus udah jadi satu, udah blended gitu ya. Nah, kalau terus kita lihat adalah demografi Indonesia di tahun 2020 kemarin, ya kita punya total populasi itu ada 272 juta, ya kurang lebih. Terus juga kita punya pengguna internet ada 175 juta, pengguna sosial media itu ada 160 juta, dan pengguna gadget itu ada sekitar 330-an juta. Artinya apa? Tentu kita sudah tidak lepas dari gadget ya. Jumlah populasi gadgetnya sudah lebih daripada jumlah penduduknya. Ya, artinya satu orang itu bisa punya 2 ataupun 3 gadget seperti itu. Ya. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari jumlah gadget, jumlah entrepreneur ideal itu seperti apa sih di Indonesia ya? Nah, kalau misalnya kita lihat di negara maju, jumlah entrepreneur-nya itu sekitar 14%, teman-teman. Ya. Sedangkan di Indonesia ini kurang lebih baru sekitar 3%. Nah, di sini kita iCommunity ya punya satu visi juga ataupun misi yang yuk kita bersama-sama meningkatkan jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia seperti itu ya. Dan bagaimana cara kita memenangkan pertandingan ini ya untuk menjadi entrepreneur di dalam social commerce era gitu. Nah, pilihannya ada 2. Apakah kita mau berkompetisi atau kita berkolaborasi ya, karena kita tahu ya yang membangun komunitas itu bukan cuma kita yang ada di sini, tetapi setiap orang tuh kayaknya pengen membangun komunitasnya sendiri gitu. Nah, apakah dari komunitas-komunitas ini kita pengen bersaing ya, rebut-rebutan member, atau ya udah kita kolaborasi aja ya, di mana setiap komunitas kita kolaborasikan jadi satu wadah ya, dan kita bersinergi bersama-sama seperti itu. Nah, jadi berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, Anda mau jadi yang mana? Apakah Anda mau jadi yang kiri, di mana ya kita menjadi masing-masing ikan-ikan kecil, ya, terus dengan mudahnya dilahap oleh ikan-ikan besar, atau kita sebagai ikan-ikan kecil bergabung menjadi satu dan bisa mengalahkan ikan-ikan yang besar. Kenapa? Karena
sekarang itu bukan lagi yang pebisnis besar mengalahkan yang kecil, tetapi pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas, dia yang akan bisa mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih calon pebisnis pemula? Ya, saya yakin di sini ada juga yang baru memulai bisnis, ataukah Anda baru mulai, baru start, atau yang sudah pengalaman. Saya lihat di sini banyak juga senior-senior kita ya, pebisnis-pebisnis besar yang sudah mempunyai banyak sekali pengalaman seperti itu. Ya. Nah, ini ada 3 tantangan dan 3 realita yang kita temui, yang saya temui, dan di mana kita mensurvei kurang lebih 100 UMKM selama masa pandemi tahun lalu. Ya. Ternyata tantangannya apa sih para UMKM itu? Nah, ini tantangan pertama. Mereka tuh banyak kan bilang ngeluh nggak punya modal gitu, modalnya kecil, modalnya sedikit dan segala macam. Nah sebenarnya ternyata bukan nggak punya duitnya yang menjadi masalah bagi mereka, tetapi mereka nggak ketemu orang yang bisa memberikan akses permodalan bagi bisnis mereka. Artinya apa? Mereka punya barang nih. Kalau ada angel investor atau ada perbankan yang mau nyalurin kur, maka sebenarnya masalah nggak punya modal mereka itu bisa solve seperti itu. Ya. Dan yang kedua adalah nggak punya ilmu bisnis, ya, nggak punya pengalaman bisnis. Nah, ini juga sebenarnya bisa tersolusikan, ya, ini bisa tersolusikan kalau mereka ketemu sama mentor-mentor, ya, yang ada di dalam komunitas. Kenapa? Ya karena biasanya di dalam komunitas ini kita bisa saling berbagi kayak begini nih. Pak Gun men-sharingkan ilmunya, pengalamannya puluhan tahun dalam mengembangkan bisnis, dan ini diberikan secara free kepada kita semua gitu, secara cuma-cuma. Pak Gun sharing di sini nggak dibayar gitu ya, tapi di dalam komunitas kita di sini bisa saling berbagi pengalaman bisnis seperti itu. Kayak saya pun menanti-nantikan di sharing dari Pak Gunawan gitu ya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah ini juga dilema nih. Di satu sisi saya banyak menangani klien perusahaan, dia nyari orang-orang nih yang mau jualin produknya dia. Di satu sisi lagi, saya banyak sekali membina ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, sama orang-orang yang mau jadi reseller. Mereka bilang, Pak, kalau mau jualan barang kok susah ya cari produknya dan segala macam. Nah, jadi nggak ketemu nih antara yang yang punya barang sama yang mau cari barang gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa bergabung di dalam sebuah komunitas, Anda bisa ketemu antara orang yang punya barang dan orang yang cari barang. Di iCommunity ini sendiri sudah banyak sekali terjadi deal-dealan bisnis gitu ya. Kayak waktu awal Bu Reni mengembangkan kurir NCS, terus juga ada teman-teman yang lagi butuh buat jadi agency. Nah, mereka akhirnya kolaborasi dan banyak sekali deal-deal yang lain. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, ikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini kita akan mendengarkan sharing yang sangat luar biasa dari Pak Gunawan. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih Pak Juanda dan teman-teman semua para senior. Sebelum saya mulai, saya mudah-mudahan bisa sebut-sebut, tapi jangan sampai ada yang ketinggalan, karena biasa udah disebut ketinggalan satu, besoknya langsung ngambek gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Di sini semua senior sudah bijak, wise-nya sudah kencang luar biasa ya. Ini ada Budi Cung, ada Pak Suwandi, kemudian ada Pak Iwan, ada Prof. Maman, ada Pak Saiful Ruki, kemudian ada Mas Enril, ya siapa lagi, ada Pak Hendra, ada Dr. Haryadi ini dari Semarang, ada Pak Teja, ada Prof. Rian, ada siapa lagi, Rubing, ada Pak Kunto ini teman lama sekali, ada Mbak Frida, Pak Hendro, ada Mbak Putri, Mas Tommy, Pak Victor, dan masih banyak lagi nih ya, sambil jalan lagi ya. Ini ada Pak Presiden, ada Pak Frans ini ya. Saya klik lagi. Ini layarnya kecil, jadi mesti klik-klik terus nih ya. Ada Pak Hendro, ada Mbak Dia, ada Mbak Meta. Wah, banyak lagi. Saya nggak sebutin lagi semuanya. Udah masuk semua ya, Mbak Masita, ada siapa lagi, Mbak Lucia, dan banyak lagi ya. Baik, hari ini saya didaulat oleh founder kita, itu Pak Juanda. Ini beliau adalah ahli di bidang teknologi, ahli di bidang marketing, juga ahli di bidang urusan dengan Facebook dan media sosial atau sosial media. Nah, izinkan saya sesuai dengan arahan, saya akan coba share screen dulu ya, karena di sini
Karena kalau nggak lihat katanya nggak menarik gitu ya. Jadi ada suaranya, ada screen-nya, kemudian masuk ya. Ya, Udah kelihatan belum ya? sudah. Lagi Sudah loading. ya. Lagi Ya, loading. sudah. Sudah ya. Nah, ini diminta untuk sharing mengenai leadership atau leadership gitu ya. Terutama di bidang bisnis dan teknologi, apalagi di zaman now. Di sini saya sengaja add-nya ada 2. Akeong sama Ed ini biasanya kan antara Akeong itu anak-anak muda, Ed-nya yang senior gitu ya. Jadi dua-duanya saya tulis supaya nggak keliru gitu ya. Gitu. Jadi para senior mohon maaf ya. Ini ada Ed-nya ya. Kemudian kalau dilihat hari ini yang sangat luar biasa, apa sih yang berubah? Yang pasti bisnis berubah. Teknologi berubah. Yang lebih parah lagi, kesehatan sekarang berubah total. Jadi kalau teman-teman lihat ini, apa yang di pikiran Anda hari ini? Quote-nya oleh seorang Bill Gates yang mengatakan bahwa change your mindset on life. Tapi ternyata dunia saat ini begitu luar biasa cepatnya, nggak terpikir Bill Gates seorang miliuner kaya luar biasa, tapi yang kepikir adalah lagi viral. Jadi teman-teman boleh juga yang ini boleh chat atau boleh ini supaya interaktif ya. Apa yang kepikir begitu Anda lihat Bill Gates? Lihat juga quote yang berikutnya. Surround yourself with people who challenge you, teach you, and push you to be your best self gitu ya. Jadi kita jadi diri sendiri. Ini lebih terkenal lagi. Kalau kita lahir, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Ini men-challenge kita sekali. Jadi kalau kita lahir dari orang biasa, ya memang ya begitu. Tapi kalau kita mati masih tetap jadi orang biasa-biasa ya. Itulah yang salah siapa gitu ya. Nah terus kalau dia jalanin job juga menarik. Dia cari yang paling lazy, yang paling malas, yang paling bodoh, yang paling ini. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian akan mencari jalan yang paling mudah untuk melakukannya. Tapi ternyata viral ini nggak demikian. Yang disebut adalah after 27 tahun dia pisah. Mungkin teman-teman di sana boleh chat ya. Apa yang Anda lihat dengan kejadian ini? Jadi artinya perubahan itu begitu mendadak. Ya, bisnis apalagi? Cara bisnis dulu semua mesti buka toko atau katakan ke mall atau ke pusat keramaian, ya. Kemudian transaksi face to face. Sekarang bahkan boleh dibilang jangan-jangan face to face. Kalau bisnis jaga jarak ya, jaga jarak, jaga tempat, jaga yang lain-lain. Nah di sini terlihat juga ada Bill dan Melanie, ya. Kemudian sampai juga mulai dari anak-anak kecil sampai anak-anak gede semua. Dia punya 3 orang anak dan hari ini secara resmi mereka berpisah. Tapi ternyata nggak demikian. Ada cerita lain yang saya nggak perlu sebutkan satu persatu secara detail, karena dunia begitu terbuka dengan kita. Ya. Oke, teman-teman. Nah, sehari-hari ngapain sih seorang Gunawan? Nah ini. Kan tadi dikatakan di awal adalah bahwa bisnis maupun teknologi berubah begitu cepat. Maka yang dilakukan oleh Gunawan juga harus ikut mentransformasi diri dari seorang Gunawan yang notabene katakanlah mungkin dianggap senior atau dianggap lansia atau dianggap sudah di atas rata-rata dan segala macam. Ternyata enggak demikian. Dunia mengharapkan bahwa kita tuh selalu berubah atau keluar daripada zona nyaman. Jadi bagaimana kita melakukan katakan hari ini Zoom. Biasanya kita selalu tatap muka, ya ketemu, diskusi panjang lebar, tapi enggak demikian. Jadi saya dikenal sebagai seorang yang selalu melakukan hal-hal yang praktis. Kemudian juga karena senang belajar, senang memperhatikan, jadi dikenal juga sebagai pemerhati, baik dunia bisnis, teknologi, leadership maupun yang lain. Dan karena sering belajar terus, saya termasuk pembelajar yang belajar dari siapapun, baik yang senior maupun yang junior ataupun bahkan yang milenial. Karena ternyata dunia saat ini berubah total, ya kita belajar dari manapun, baik secara formal maupun secara informal. Kalau dulu belajar harus selalu di sekolah, ya selalu di formal, sampai S1, S2, S3. Ya, saya bilangnya SD, SMP, SMA. Tapi ternyata nggak demikian. Perlu juga tambah lagi S1, S2, S3 sampai doktoral, ya bahkan sampai dengan guru besar atau profesor.
Apakah itu selesai? Ternyata enggak. Dunia selalu dan selalu berubah. Jadi apa yang terjadi? Nah, saya ingin share di sini adalah think positively, network well, kita harus banyak bergaul dengan segala macam network, tetapi tentunya tidak semuanya. Kemudian ada exercise daily, jadi harus dipraktekkan setiap hari. Kemudian jangan lupa eat healthy. Jadi banyak sekali teman-teman dari sekian banyak ternyata nggak demikian. Juga work hard pasti. Karena kalau sekarang masih punya filosofi bahwa siapa yang kerja keras itu pasti yang dapat hasil. Tetapi ditambah lagi, tidak hanya kerja keras doang, tapi butuh juga kerja cerdas dan lain-lain. Kemudian stay strong. Wah, apalagi dunia saat ini. Teman-teman, saya bukan anti, tapi selalu mengatakan bahwa sebaiknya tetap pakai protokol kesehatan. Dalam hal ini adalah pakai masker minimal dan jaga jarak. Ya, kemudian juga jauhkan dari kerumunan dan lain-lain. Cuci tangan sudah pasti. Ya, maka sekarang zaman kenormalan baru atau katakanlah zaman now sekarang ini adalah benar-benar kita berubah total. Jadi yang ingin saya share kepada teman-teman adalah apa yang berubah saat ini sebenarnya. Jadi di dalam leadership tadi dikatakan kita selalu proses ada input, output, ya ada proses, ada input, proses, output. Nanti kita akan share sana. Nah, di sini dikatakan juga bahwa wah kita juga harus build faith, kita juga harus punya iman. Ternyata sudah pakai prokes, sudah pakai masker, sudah pakai jaga jarak, sudah cuci tangan, ya toh. Kemudian bahkan juga sudah mohon maaf sekali, saya nggak membuat polemik, tetapi kita tahu bahwa ternyata di vaksin pun baik vaksin 1, vaksin 2 masih tetap harus jaga diri. Jadi tetap kita memperhatikan bukan hanya 3M tadi, tapi juga ditambah kita harus kuat iman, harus bisa ya iman, amin, dan satu lagi sadar ya. Oke. Aman. Jadi kita imun ya. Jadi kita punya imun, terima kasih. Punya iman, punya amin. Jadi ternyata dalam dunia saat ini kita memang benar-benar berubah total. Nah, apa yang berubah di dalam dunia saat ini? Tantangan apa sebagai seorang leader? Ternyata sekarang adalah ini ada saya ambil dari beberapa reference ya. Ternyata kita saat ini didominasi oleh generasi Y katanya. Ya. Padahal saya bilang no. Ya. Kemudian juga lingkungan bisnis semakin kompetitif, terus semakin dinamis, atau semakin cepat berubah. Kemudian dikatakan juga yang poin ketiga perkembangan teknologi. Begitu cepatnya perkembangan teknologi sehingga belum terjadi apa-apa udah ganti lagi. Terjadi apa ganti lagi. Bahkan sekarang boleh dibilang katakanlah handphone ataupun PC ataupun yang lain atau laptop sekarang udah ganti total semuanya. Sebenarnya jawabannya yes and no ya. Kemudian perkembangan sumber daya manusia ternyata sudah diciptakan sedemikian rupa SDM-nya tidak bisa ngikutin. Ya. Dan tidak lain adalah yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan desain organisasi baru. Jadi ternyata kalau kita datang ke katakanlah tidak mau berubah, tidak mau bergerak cepat, maka desain-desain lama kita sudah tidak mungkin menampung lagi rezeki-rezeki yang baru. Itu salah satu dari gambar ini. Tapi secara proses, secara analogi, kita katakan bahwa ternyata leadership di bidang bisnis maupun teknologi di zaman now ini sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan perubahan di input, perubahan di proses, maupun perubahan di output. Dan semua adalah lingkaran yang sifatnya adalah round, nggak putus. Input, proses, output, feedback lagi. Input, proses, output, feedback lagi. Nah, kalau dikatakan, Pak, di proses apa yang terjadi? Teknologi berubah nggak? Berubah total. Jadi sekarang dari offline kebanyakan orang pindah ke online. Tetapi apakah online akan mengalahkan semuanya? Jawabannya no juga. Banyak sekali saya nggak mau kasih gambaran yang jelas di sini. Kalau ada beberapa brand besar yang tadinya sudah offline karena merasa harus pindah ke online, kemudian fully online. Dan ternyata di online juga tidak sukses juga. Tapi saya nggak akan sebutkan di sana karena saya berharap bahwa ini adalah pembelajaran positif yang kita mesti lakukan bareng-bareng. Kemudian proses juga ternyata doing business juga berubah. Bisnis dari manual menjadi bisnis menjadi face to face sampai dengan bisnis menjadi online.
ya, cara berbisnis pun berubah. Jadi saya mengatakan bahwa ternyata perubahan ini luar biasa. Dan lebih menarik lagi adalah ternyata si pelaku bisnis di sini, kita tahu bahwa pandemi atau katakanlah virus ya yang sekarang lagi rame luar biasa, COVID-19 memaksa kita ya mau tidak mau berubah total. Benar-benar kita keluar ke comfort zone yang luar biasa. Orang biasa sudah nyaman, sekarang ada orang bilang, Pak, saya enak jadi pengusaha. Ternyata banyak juga pengusaha mengeluh, Pak, ternyata enak jadi karyawan. Ya, pengusaha sekarang harus menggaji, harus segala macam dalam suasana seperti ini dan lain-lain. Kemudian karyawan, Pak, enak jadi pengusaha. Ya. Karyawan bisa di PHK atau bisa diberikan half atau dirumahkan sekaligus ya. Ternyata nggak demikian. Semua berubah. Apa yang dilakukan oleh kita adalah apakah kita punya leadership, apakah kita punya sense of human, apakah kita punya juga satu inisiatif yang sifatnya adalah inovasi dan kreativitas yang selalu berlanjut. Jadi dari gambar itu kita tahu bahwa ternyata kalau prosesnya berubah, inputnya mesti berubah, apalagi kita mengharapkan output yang berubah. Sampai sini ya teman-teman. Ya, saya garis bawahi adalah leadership di bisnis maupun di teknologi merubah semuanya. Jadi mau tidak mau, siapapun kita, usia berapapun, ya baik yang senior maupun yang junior maupun yang milenial, itu semua dari proses belajar. Tidak ada satu orang pun yang punya pengalaman, termasuk mohon maaf konglomerat yang besar sekalipun, menghadapi saat-saat ini juga 1001 macam tindakan yang mesti diambil. Ya, oke. Nah, ada beberapa tips dari beberapa ahli ya, katakanlah expert gitu ya. Tapi ini pun juga perlu diuji juga. Yang pertama yaitu adalah agile. Sekarang mesti lincah, mesti tangkas, mesti cepat, mesti kuat, mesti berani, mesti take action ya. Apalagi dalam dunia yang penuh ketidakpastian kayak sekarang ini. Ini diambil oleh salah satu pakar, Pak Renal Kasali, ternyata beliau juga ambil dari diplomat Prancis yang mengatakan bahwa di Maurice de Talleyrand, 100 kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan jauh lebih berbahaya ketimbang 100 singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Jadi dari ungkapan kecil ini bisa dilihat bahwa leadership itu pegang peranan luar biasa. Jadi siapa leadernya? Karena leader itu menentukan arah daripada organisasi, arah daripada keseluruhan gerbong yang dibawanya. Yang kedua, selain agile, kita juga harus mulai memikirkan bahwa kita adalah punya digital mindset. Digital mindset berarti apakah? Nggak cuma mindsetnya aja, digital leadership, digital culture, bahkan juga digital capability. Pak, berarti seorang CEO harus punya kemampuan untuk digital. Jawabannya yes and no. Jadi itulah yang kita katakan tadi Pak Juanda di depan juga share. Dunia saat ini itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang diri. Kita harus selalu berkolaborasi, berkooperation. Maka sekali lagi di Indonesia ini lagi sekali lagi digalakkan besar-besaran adalah cooperation atau kooperasi. Dan sifatnya lagi adalah kooperasi gotong royong, kooperasi syariah. Walaupun kadang-kadang kita masih dapat pendengaran sana-sini yang kurang berkenan, udah kooperasi, udah syariah, masih juga nggak nyaman juga. Ya. Tapi itulah, kita mesti beresin semua. Perkembangan yang dipantau secara real time melalui sosial media dan digital. Jadi ternyata digital mindset tadi dikatakan tidak hanya doing something dengan digital, tetapi semua perusahaan, semua kegiatan, semua aktivitas, termasuk keuangan, termasuk teknologi, harus bisa dipantau oleh sosial media. Maka di sana kita tahu bahwa di dunia saat ini semua orang pegang mobile phone, ya. Berarti apa? Semua orang bisa jadi katakanlah wartawan atau jadi pelapor atau jadi testimoni atau jadi witnesses gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang, mohon maaf, tadi dunia bukan lebih rapi, tetapi justru dunia akan lebih ramai lagi karena adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan alat ini. Padahal alat ini digunakan segala sesuatu untuk kita bekerja lebih baik, membantu kita
daily life, bahkan bisa memonitor dari jarak jauh. Tetapi yang terjadi sekarang, banyak CCTV malah dijadikan alat bukti dan lain-lain. Ya. Oke, yang ketiga adalah tipe kolaboratif. Jadi ternyata leadership di zaman now ini butuh yang namanya agile, butuh digital mindset, bahkan kita memerlukan kolaboratif. Tidak bisa di stop dengan era digital seperti ini. Dan era ini tidak juga perlu dilawan. Maka kita harus berkolaborasi, berjalan bersama, saling tergantung, ya, saling menguntungkan, bahkan harus selalu mutualisme atau katakanlah sekarang win-win solution. Sampai sini mungkin ada yang boleh share atau ini. Nah, ini ada salah satu leadership yang saya gunakan adalah 360 derajat dari John C. Maxwell. Jadi siapapun kita, ya baik dunia bisnis maupun teknologi, kita tidak bisa punya produk, saya produk nomor 1, paling hebat di dunia, atau saya jasanya paling kualitasnya paling top di dunia. Ternyata enggak. Orang katakanlah zaman now di sosial media pun jelas sekali bahwa Anda katakanlah menjual sesuatu melalui sosial media. Atau saya memasarkan jasa melalui sosial media. Atau katakanlah secara face to face. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Bahwa kita dinilai oleh 360 derajat muter semua pihak. Termasuk kita menjadi leader di dalam sebuah organisasi. Kalau di organisasi leader, ya 360 derajat leader itu harus bisa lead up, lead across, ataupun lead down. Nah di Indonesia sangat biasa sekali kalau kita lead down, memimpin ke bawahan, karena bawahan pasti akan patuh kita. Ya, kalau kita memimpin across atau katakanlah lead across, lead samping kita, kadang-kadang kita bersaing. Apalagi yang namanya lead up, wah di Indonesia itu sangat tidak lumrah. Ya. Jadi kita tahu, Pak, gimana caranya? Nah, ternyata produk pun demikian. Kita jualan di market, kemudian dikontrol oleh netizen atau katakanlah market secara luas. Produk Bapak dapat bintang. Bintangnya berapa? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, atau bintang kejora, atau bintang kecil. Nah, itu ternyata mempengaruhi daripada popularitas kita, mempengaruhi daripada kualitas kita, mempengaruhi dari customer kita, tetap akan memilih atau yang lain. Jadi pastikan teman-teman semua yang ada di ruangan ini, sekarang udah mulai tambah banyak sekali ya. Kemudian kita tahu bahwa ternyata zaman now ini benar-benar berubah. Kalau dulu ya jelas sekali kita punya produk pasar nomor 1, setting harga, mau syukur nggak mau udah. Sekarang nggak bisa. Kita masih punya kolaborasi dengan teman-teman. Kemudian melakukan sesuatu pemilihan katakanlah kualitasnya yang seperti apa, positioningnya di mana, targetnya seperti apa, dan kemudian customer-nya seperti apa. Kemudian cara melakukan kegiatan marketing pun berubah. Kita harus bekerja sama dengan teman-teman ahli sosial media, katakanlah kayak Pak Juanda hari ini ya. Ini salah satu expert kita di sosial media. Ternyata kita melakukan katakanlah promosi, penawaran bisa dilakukan melalui sosmed. Baik itu sifatnya sosmednya yang one to one atau one to many, atau katakanlah many to many. Ya, nanti akan sharing panjang lebar di sana ya. Nah, dari 360 derajat ini kita tahu bahwa ternyata leadership itu pegang peranan penting baik ke atas, ke samping, maupun ke bawah. Nah, sekilas ada beberapa mitos. Pak, suatu ketika saya kalau sudah di atas baru bisa belajar. Kalau sudah di atas saya harus bisa memimpin. Kalau sudah di atas jadi leader harus sudah bisa katakanlah ketok palu. Jawabannya no. Jadi kita tahu bahwa setiap kita adalah leader di posisi kita masing-masing. Kita pasti punya bawahan, punya PR-nya, punya across-nya, punya atasannya. Ya, kalau di dunia marketing, katakanlah sekarang dunia network, katanya ada upline, ada downline, ada PR-nya. Ya. Ada juga satu mitos lagi. You'll have no time once you are there if you make it. Jadi kebenarannya adalah ternyata pada saat kita di atas kita justru belajar lagi. Jadi di atas langit selalu ada langit, ya toh. Di bawah langit juga ada kolongnya juga, ya. Nah, jadi dikatakan di sini tidak nyaman memimpin kalau tidak punya posisi. Jadi di sini dikatakan dalam teori yang 360 derajat leader ini, siapapun kita, you are the leader. Anda
bukan punya posisi secara hitam putih, tetapi Anda juga punya posisi secara influence. Nah, jadi dikatakan solusinya apa? Nah, menarik di sini. The future is now. Jadi katakanlah sekarang ini lagi tagline luar biasa bahwa masa depan kita adalah justru saat ini. Atau justru future adalah sekarang. Yang kita pikirkan future adalah mesti 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, katakanlah kayak Indonesia emas ya, masih berapa tahun lagi. Ternyata enggak. Kita harus siapkan dari sekarang. Ya, balik ke sini ya. Jadi 3 lapisan berjalan kita katakan di sana ada lead up, lead down, lead across, bahkan yang paling penting adalah lead yourself. Kita sebelum memimpin orang lain, mestinya memimpin dirinya sendiri. Tapi banyak sekali kadang-kadang kita juga, ya mohon maaf sekali, ya agak disayangkan kadang-kadang kita kurang mengaca kepada diri sendiri, banyak menunjuk kepada orang lain. Nah, ini saya belajar dari beberapa senior saya, ada Pak Suryo, ada Pak Maman. Kalau kita menunjuk orang lain, ternyata jari kita yang 3 atau 4 itu menunjuk diri kita. Berarti kita lebih harus sadar diri daripada kita menunjuk pada orang lain. Sampai sini ya, 360. Nah, di sini ternyata leadership zaman now diperlukan apa? Kalau dilihat dari segitiganya, kita tahu bahwa kita harus punya yang namanya leadership competencies. Jadi seorang leader harus punya kompetensinya apa? Ya, di sini dikatakan juga kompetensi antara lain fokus, kemudian punya emotional intelligence. Saya katakan enggak hanya itu. Sekarang ada IQ, ada EQ, ada SQ. Ya, spiritual. Tapi ternyata IQ, EQ, SQ kurang katanya. Harus punya juga kekuatan ya, EQ atau physical quotient. Atau kekuatan juga adversity quotient. Atau sekarang lebih dikenal lagi seorang Jack Ma mengatakan Anda harus punya LQ. Apa itu? Love quotient. Nah, leadership kompetensi di sini jelas sekali bahwa ini hanya sebagian dari beberapa yang kita harapkan. Kemudian ada trusted influence. Ternyata kita juga harus bisa mempengaruhi. Maka ada yang namanya mentor, ada training, ada coaching, bahkan ada mentoring, dan plus counseling. Nah, di sini adalah juga ya salah satu kompetensinya dikatakan conceptual thinking, system thinking. Nah, ini salah satu teman-teman di sini yang notabene katakanlah dari yang senior maupun yang milenial, saya tahu bahwa ini adalah porsi yang teman-teman sudah banyak tahu. Tapi kita akan nanti share untuk lebih banyak, katakanlah, untuk diskusi ya. Kemudian di tengah dikatakan leadership skill. Apa yang diperlukan? Mulai dari strategic thinking, communication, negotiation, kemudian leading change, coaching, mentoring, problem solving, leading, dan macam-macam ya. Dan tidak kalah menariknya adalah di bagian paling atas adalah leadership responsibility. Sebenarnya leader itu apa sih? Kita tuh tugasnya apa? Katakanlah direktur utama atau CEO dari satu perusahaan organisasi. Apa sih tugasnya? Atau mungkin seorang dosen, rektor, apa sih? Dekan, apa sih tugasnya? Jadi sini harus creating the vision, creating the organization, building a high performance, ya bahkan driving growth melalui inovasi dan menghasilkan result, hasil. Jadi by the way, whatever it is, leadership bertanggung jawab kepada seluruh operation kepada organisasi sampai dengan result-nya. Oke, nah saya ambil lagi dari seorang John Maxwell di sini ada 5 level of leadership. Jadi ternyata menjadi leader itu ada 5 level, ya. 1 by position, yang kedua by permission, yang ketiga by production, yang keempat people developable, ya people development, dan terakhir adalah pinnacle. Jadi di sini leader level 1 di sini dikatakan bahwa orang jadi leader karena people follow karena mereka harus. Jadi dia jadi anak buahnya dari seorang leader, maka dia ikutin. Kenapa? Kalau dicoret jadi negatif katakanlah atau mungkin dikurangi hasilnya, maka dia mendapat value yang kurang baik, maka dia nggak naik gaji dan segala macam. Jadi people follow karena harus. Maka itu baru kita katakan leader level 1. Atau seorang leader baru bisa jadi leader kalau ada satu surat. Anda sekarang menjadi seorang kepala bla 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 bla. Anda sekarang menjadi seorang direktur. Jadi surat itu dicabut,
direkturnya hilang. Posisi kepalanya hilang. Tapi nggak demikian. Yang kita harapkan adalah Anda harus punya 5 level of leadership dalam artian semuanya. Jadi bukan urutan satu persatu, tapi 5-5-nya dalam satu kesatuan. Yang kedua, level 2 dikatakan di sana relationship. People follow karena mereka ingin ngikutin. Karena relasi. Kayak sekarang, Pak Juanda walaupun katakanlah jauh lebih muda di atas kita, ya, tapi ternyata beliau menjadi founder daripada apa yang dikatakan iCommunity level up. Jadi tidak hanya UKM atau UMKM naik kelas saja, tetapi sekarang komunitas pun harus naik kelas. Siapapun kita harus raise your standard. Jadi kalau kita mesti melakukan hal-hal yang sama dengan yang kemarin, maka hasilnya juga sama dengan yang kemarin. Nah, apalagi sekarang ada pandemi, bisnis berubah, teknologi berubah, kita nggak usah deh habisin waktu aja. Ya, kemudian macam-macam tuh begitu tanya, Pak, Bapak kan anak baru. Anak milenial, betul lulusan luar negeri, lulusan sana bahasa Inggrisnya jago kan. Tapi ya ini, opa-opa mengatakan, enggak, saya dimakan 7 turunan enggak habis. Sekarang siapa yang bisa ngomong begitu? Ya. Nobody knows. Tuhan membuat ini semua apalagi dengan pandemi ini. Jangankan sudah vaksin 1 kali, 2 kali, bahkan bisa kena lagi, bisa nggak? Apalagi tadi 7 turunan tidak habis. Jadi itu mesti kita ingatkan kembali bahwa siapapun kita, Tuhan mau selesai. Ya, itu kita masuk ke level nomor 2 adalah people follow karena mereka ingin mengikuti kita karena hasilnya tindak laku kita, cara etika kita, dan lain-lain. Kemudian naik lagi ke level 3. People follow karena resultnya di sini. People follow karena you have done for the organization. Jadi dia menyelamatkan organisasi. Seorang leader ya dengan leadership-nya tadi menyelamatkan organisasi, apalagi di zaman now. Zaman pandemi saat ini begitu banyak leader-leader yang notabene dikatakan bahwa waduh, kita masih bertahan berapa lama lagi? Jadi tahun lalu 2020 banyak sekali leaders yang mengatakan, aduh ampun, ini lebaran ya, saya mohon maaf mau kurangin karyawan, mau rumahkan setengahnya atau katakanlah gaji potong, bisa bertahan sampai lebaran bagus. Padahal lebaran sudah setahun lalu, ya Pak bisa bertahan sampai Desember 2020 bagus. Ternyata sekarang sudah 2021. Jadi kita kadang-kadang membuat energi-energi negatif yang kadang-kadang kita tidak perlu. Betul, kita harus melakukan introspeksi diri. Tetapi kita tahu bahwa tidak halnya demikian. Ya, kita bisa doing something dengan melakukan tadi continuous improvement, continuous innovation, continuous creativity, dan segala macam. Jadi masuk ke sini dikatakan level ketiga adalah people follow karena apa yang sudah dilakukan oleh seorang leader untuk menyelamatkan organisasinya, membuat profit. Nah, bayangkan kalau pertanyaan ditanyakan kepada teman-teman di dunia saat ini yang kita rasakan, Pak, 2021 sekarang sudah bulan Mei, bentar lagi bayar THR lagi. Ya, apakah harus dibayar nggak? Harus dong. Loh Pak, gimana? Result kita gimana? Nah, semua bisa dibahas demikian Pak untuk semua saling berkolaborasi menentukan langkah yang lebih baik. Kemudian level berikutnya adalah people development, reproduction. Jadi leader create leader, people follow karena what you have done for them. Jadi pada saat kita menjadi seorang leader, bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif untuk anggota di bawahnya. Sehingga dia ngikutin kita karena dia merasa bahwa oh Bapak ini sangat berjasa buat kita. Jadi istilah simpelnya adalah leader create leader, manager create manager, supervisor create supervisor. Dan yang paling atas adalah pinnacle. Di sini dikatakan people follow karena respect ya. People follow because you are and what you represent. Jadi katakanlah kayak sekarang Pak Juanda gitu ya, atau tadi Pak Suryo, Pak Maman, atau Pak Frans, atau siapapun di sini, people follow karena respect. Bukan karena posisi, kedudukan, bukan karena relationship, kedekatan, bukan karena sekedar produksi, atau katakanlah menjadi seorang sales yang luar biasa, bukan hanya sekedar melakukan leader, tapi bahkan dia respect dalam semua hal.
Ini prinsip daripada five. Ternyata di dunia saat ini diimplementasikan di zaman now, ternyata luar biasa. Bayangkan kita punya produk dijual, katakanlah kita dijual, sekarang lagi rame nih Pak, antara Tokopedia dan Gojek. Ternyata ada kolaborasi yang luar biasa. Bayangin bahwa semakin tinggi ya melakukan sesuatu terobosan bukan berarti nggak boleh berkomunikasi. Dua-duanya saling berkolaborasi. Hasilnya luar biasa. Dan itu dua-duanya adalah Indonesian company. Jadi saya bangga bahwa ternyata di Indonesia itu banyak sekali teman-teman yang luar biasa, tapi kadang-kadang tidak kelihatan di depan mata. Ya, next. Ini dari tempat lain lagi. Seorang leadership zaman now ternyata ada beberapa kriteria, standar moral, etika tinggi. Nah, sebaiknya memang teman-teman di luar sana ya, ini lagi rame lagi, saya nggak ngomong-ngomong ya. Semua lagi dikorek-korek semua, ini KPK lagi rame lagi ya. Tapi intinya adalah standar moral dan etika tinggi harus dipunyai oleh siapapun kita, di level manapun. Baik itu di level paling atas, tengah, atau bahkan yang paling bawah. Karena kita tahu bahwa setiap posisi kita adalah leader. Yang kedua, mempunyai goal dengan pedoman arah yang fleksibel. Nah, dulu teman-teman terutama para senior mengatakan, saya punya goal yang fix. Ternyata sekarang no. Anda harus punya goal, pedoman yang fix, tapi cukup fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini. Dulu, kita katakanlah seorang CIO, Chief Information Officer, atau kepala komputer, atau katakanlah CEO sekalipun, minta kepada organisasi, ayo digitalisasi, ayo komputerisasi, ayo lakukan dengan A sampai Z. Ternyata nggak jalan. Ternyata the real leader, the real CIO adalah COVID-19. Jadi mohon maaf sekali ya, dengan adanya COVID-19 mau tidak mau siapapun kita, ketemunya nggak pakai Zoom. Kebayang nggak? Pemilik Zoom pernah nggak mikirin someday akan terjadi demikian? Sekarang setiap hari berapa Zoom yang dilakukan oleh kalangan apapun? Nah, kebayang nggak berapa sekarang tingkat kekayaannya yang begitu meningkat luar biasa? Ya, ada lagi di sini 3. Tapi rasanya kalau saya terusin jadi one apa namanya monolog ya, kurang menarik. Mungkin kalau boleh teman-teman sudah mulai dilakukan di chat, share apa yang teman-teman punya ya, challenge, apa yang teman-teman punya improvisasi, apa yang teman-teman ingin lakukan untuk moving forward, bahkan 2021 itu mau ngapain gitu. Bahkan ada yang tanda petik lagi, beberapa teman lain dikatakan, Pak, ini kapan sih berakhir? COVID ini kapan berakhir? Saya ingin tegaskan kepada teman-teman semua bahwa COVID itu tidak pernah berakhir. COVID itu akan sama dengan tanda petik penyakit-penyakit lain yang ada. Influenza kayak, batuk kayak, atau mungkin pilek yang lebih kerip lagi, ada HIV kayak, atau apapun. Jadi akan selama ada, tetapi kita harus berdampingan hidup dengan mereka. Yang penting apa? Tadi kita harus kuatkan imun, ya, kuatkan amin, ya, kuatkan iman. Teman-teman bilang, Pak, yes, yang penting pokoknya tutup deh rapat. Yes, tutup salah satu fisikal. Tetapi yang paling penting adalah iman atau imun atau amin kita harus kuat. Ya. Oke, leadership zaman now apalagi yang ini? Mengkomunikasikan harapan dengan jelas. Banyak sekali leader kadang-kadang nggak jelas mengkomunikasikan harapannya apa, targetnya apa, feel-nya gimana. Adanya cuman angry aja. Jadi kayak angry bird, angry apalagi ya, segala macam angry pada keluar gitu ya. Karena apa? Tujuannya nggak kena. Nah, di sini harus seorang leader jelas sekali mengkomunikasikan harapan dengan tegas, jelas, bahkan kalau bisa tertulis hitam di atas putih. Tetapi poin nomor 2, tetap harus fleksibel. Poin nomor 4, fleksibel dalam mengubah pendapatnya. Nah, ini pro and cons ya. Banyak sekali biasanya udah jadi leader, apalagi senior ya, tadi 7 turunan nggak habis gitu ya. Begitu dikasih input sama Juanda, seorang anak muda, ya katakanlah, waduh, ya katakanlah mungkin penampilan biasa-biasa, tetapi jangan salah, dunia saat ini adalah equal. Semua melakukan itu luar biasa, ya, sama rata, kemudian sama punya komitmennya. Yang penting adalah
punya komitmen untuk maju ke arah yang lebih jelas. Kemudian yang kelima, berkomitmen dalam pelatihan. Tim yang terus-menerus. Loh Pak, jangankan pelatihan Pak, baru dilatih sebentar dibajak temannya. Kira-kira gimana Pak? Nah, ini juga pro and cons ya. Kira-kira kita akan diskusi di sana panjang lebar. Terbuka ide dan pendekatan, terbuka dan komunikatif. Nah, mau tidak mau, zaman now, saya singkatan NOW, ya, zaman now, atau saya sering mengatakan, kalau izin dengan Pak Suryo, zaman ning omah wae katanya. Working from home, ya. Jadi zaman now itu ternyata dari ning omah wae, kita working from home. Working from anywhere, working from any place. Jadi saat ini, ya kita nggak akan kembali lagi kayak dulu mesti bareng-bareng kerja di kantor, enggak. Bahkan anak-anak milenial sudah nyaman sekali working from home. Kalau dulu kan enggak. 3 bulan pertama, 6 bulan pertama working from home adalah liburan. Now, whatever it is, neng omah wae, apa artinya? Dia tetap menggunakan baju yang pantas, bekerja dengan biasa, tetap jamnya juga disiplin. Bahkan saya ingin mengatakan dengan adanya Zoom ini, teman-teman yang senior maupun yang lain bukan tambah santai, tetapi tambah pusing. Karena ternyata jam meetingnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, kembali lagi tergantung kita. Bagaimana kita memprioritaskan diri kita sendiri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Poin 7, terbuka atas ide dan pendekatan yang baru. Jadi ternyata teman-teman di luar sana dengan adanya leadership zaman now ini, kita harus terbuka ada ide-ide baru. Jadi kalau saya katakan adalah apa yang berubah? Mindset kita mesti berubah. Kalau dulu pokoknya saya. Right or wrong is my decision. Ada beberapa yang tetap katakan, Pak, this is my way, it's not your way. Jadi ya memang itu jalan saya karena saya adalah level paling. Ternyata enggak. Sekarang harus terbuka kepada ide dan pendekatan baru yang dilakukan oleh baik itu anak buah, downline, atau katakanlah peers-nya, atau bahkan atasannya. Poin 8, merasakan sukses ataupun gagal bersama-sama. Jangan kalau sukses adalah saya, gagal adalah kamu. Atau kebalik. Banyak teman-teman yang sudah luar biasa dibalik. Sukses adalah kamu, gagal adalah saya. Itu lebih baik daripada sukses adalah saya, gagal adalah kamu. Tapi dua-duanya salah. Saya ingin mengatakan, ayo, sukses atau gagal dirasakan bersama-sama. Nah, dan banyak sekali kita melakukan hal-hal yang katakanlah punya level of success, itu mesti dirayakan. Sukses-sukses kecil adalah kumpulan daripada sukses-sukses besar. Biasanya kalau besar aja yang dirayakan, kecil nggak dianggap. Apalagi hanya sedikit saja produksi atau katakanlah punya kelebihan, nggak dianggap. Jadi kita biasakan bahwa ternyata sukses-sukses kecil adalah satu ujung atau awal daripada sukses-sukses besar. Dan tidak perlu menunggu sampai tutup tahun baru dirayakan. Kalau perlu per semesteran, kalau per kuartalan, kalau per bulanan, atau perlu per mingguan, atau perlu per action. Atur yang terbaik, ya. Poin 9, membantu timnya bertumbuh menjadi pemimpin generasi berikutnya. Jadi jangan sampai kita mau mimpin terus. Nggak apa-apa, kita mimpin terus bukan salah. Mimpin untuk naik kelas. Bawahnya naik lebih tinggi lagi. Baiknya lebih tinggi lagi. Ya. Poin 9, membantu timnya bertumbuh menjadi pemimpin generasi berikutnya tadi ya. Kemudian saya balik lagi. Menyediakan lingkungan yang aman untuk orang yang berani mencoba dan berbuat salah. Nah, saya ingin share di sini, banyak sekali teman-teman pebisnis ataupun siapapun termasuk saya juga belajar dari orang-orang sukses. Padahal kalau kita baca bukunya, pelajari. Semua orang sukses, sebelum sukses pasti gagal. Kira-kira suksesnya 1, gagalnya berapa? Lebih banyak. Jadi teman-teman, seorang yang sukses itu diawali dari kegagalan-kegagalan yang segitu banyak. Karena dari kegagalan dia belajar. Saya nggak mengatakan gagal, no. Jangan katakan gagal. Itu adalah sukses tertunda lebih baik. Bukan sukses tertunda, tapi katakan adalah
sukses adalah sesuatu hasil pencapaian dari belajar. Jadi adanya cuma lagi belajar atau sukses, lagi belajar atau sukses. Kalau belum sukses berarti belajar lagi. Kalau belum sukses belajar lagi. Ya, ternyata tidak mudah menyediakan lingkungan yang aman untuk orang yang berani mencoba, apalagi dikasih izin untuk berbuat salah. Oke, sampai di sini saya akan stop dulu. Tapi kayaknya mesti sebentar. Nah, sambil nyiapin satu video dari seorang Anthony Robbins. Pak, mungkin nanti Pak Juanda ya bantu siapin video dari Anthony Robbins. Tapi saya akan tambahin lagi. Ini ada dari reference line. Seorang leader harus bisa jadi konektor, membangun hubungan, menginvestasikan waktu, membangun hubungan yang terbuka, baik dan beretika, melakukan pertemuan, silaturahmi, baik tatap muka maupun daring. Nah ini sekarang dikatakan bahwa Pak, fully online atau offline? No, jawabannya. Kita harus ada online, ada offline, ada hybrid. Jadi ternyata dalam dunia saat ini tidak bisa dikatakan Pak harus full daring atau full Zoom. No. Di Asia adalah kita selalu hybrid. Yang penting adalah pada saat tatap muka, kita jaga protokol kesehatan, ditambah tadi amin, imun, iman. Ya. Kemudian pada saat daring nggak ada masalah, tapi tetap aja ya. Cuma biasanya tatap muka aja yang diterima dari 100% komunikasi biasanya diterima cuma 20% atau bahkan 10%. Apalagi pakai Zoom, apalagi daring gitu ya. Wes nggak nyambung dah, nggak tahu saya di sini. Makanya saya ingin mengatakan nanti habis ini saya stop dulu, kemudian kita akan diskusi sedikit, kemudian kita akan putar video ya. Yang kedua tadi di samping konektor, sebagai konektor ada yang kedua adalah seorang leader harus jadi coach, harus jadi mentor. Ya, jadi dia harus selalu membagikan. Tapi apakah dia yang coach? Tidak harus demikian. Karena kita adalah kolaboratif, maka tim itu adalah tim coaching atau tim mentoring. Bukan satu orang yang paling atas untuk meng-coach semuanya. No. Tapi sebaiknya seorang leader memang harus jadi coach dan motivator bagi timnya. Memberikan pengalaman, membimbing, ya, dan lain-lain. Yang ketiga, challenge. Ya. Kasih tantangan. Kemarin Pak Juanda dan saya barusan diskusi sama seorang gubernur besar dari Jawa Tengah, Pak Ganjar. Jadi beliau tuh selalu memberikan tantangan kepada anak buahnya. Pastikan bahwa dia punya satu bagian atau divisi, kemudian masing-masing punya kepala seksinya. Berikan minimal dalam 1 tahun ini atau 1 semester ini apa yang menjadi hal yang baru. Satu aja. Setiap divisi atau setiap bagian menjadi satu aja. Maka dari satu biro itu berapa banyak hal-hal baru yang diberikan itu. Yang keempat, tidak kalah menarik, saat ini harus punya digital skill. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang di sini banyak senior, ada profesor-profesor saya, Pak, saya harus belajar digital nggak? Minimal ngerti Pak, melek internet, ngerti WiFi itu apa Pak, gitu ya. Minimal jempolnya ya, walaupun sudah jempol semua jarinya, tapi paling nggak bisa kutik-kutik gitu ya, melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Oke. Sambil nunggu di sini ada digital life, digital mindset, digital culture, digital. Nah, bayangin, saya belum sampai ke digital, kita mengatakan bahwa Pak, Jakarta adalah kota metropolitan atau megapolitan. Tetapi kalau kita boleh jujur, yang punya mindset megapolitan tuh berapa orang? Yang punya mindset sebagai kota besar itu berapa? Rata-rata mindset kita, mohon maaf, masih mindset tanda petik kampung. Jadi kampung besar. Nah, bayangin dalam dunia digital, digital mindset, digital life, digital culture, kita ngerti nggak cara berkomunikasi digital kayak apa, beretika seperti apa? Makanya terjadi, mohon maaf saat ini, banyak sekali bertebaran hal-hal yang tidak diharapkan, termasuk hoax. Oke, sampai sini ya. Ini ada satu kata-kata yang bagus dari seorang Anthony Robbins, raise your standard. If you want to change your life, you have to raise your standard. Jadi katakanlah, saya garis bawahi, raise your standard. Jadi sebelum saya putarkan film ini, mari kita dengar rame-rame. Mungkin saya akan minta kepada teman-teman, kira-kira kalau kita masih melakukan hal-hal yang sama dengan tahun lalu, sebelum pandemi, kita sekarang pandemi, kita nggak raise our standard. Hasilnya gimana, Pak? Bukan lebih bagus,
sama saja sudah lumayan, pasti akan lebih jelek. Kenapa? Kondisi pandemi lumayan. Ketemu tatap muka susah. Ya, naik busway atau kereta api tambah ramai lagi. Apalagi sekarang, mudik sudah fully dilarang. Jadi raise your standard, change your mindset, change your capability, change your competencies. Nah, itu yang akan membuat kita maju. Mungkin sampai sini saya off dulu. Jangan diputar filmnya dulu, Pak Juanda. Kita akan minta kepada teman-teman bisa open mic saya. Katakanlah Ada ada tanya jawab beberapa. dulu, Pak Gun. Oh, boleh. Karena kalau one way saya nggak terlalu suka. Karena Ya, ini ada beberapa yang udah masuk pertanyaan. Siap. Boleh saya share dulu, Pak Gun? Silakan. Boleh Ya, saya share supaya Silakan tidak Pak lupa. Saiful. Ya. Begini, saya tertarik dengan caption beberapa caption yang 3 terakhir tadi ya tentang level of leadership ya dan seterusnya ke sini. Ya. Saya jadi teringat sebagai seorang senior ya Yes, mengenai terima kasih. aplikasinya ini. Kenyataan itu adalah yang paling bisa apply untuk semuanya itu adalah situational leadership. Jadi itu semua hanya bisa diterapkan berdasarkan situasi. Begini, saya punya 2 usaha sekarang ini. Di Jakarta, saya memiliki suatu industri penunjang pasar modal jasa ya. Yes. Jasa consulting, jasa accounting dan valuation ya. Penunjang pasar modal. Di mana karyawan saya, employee saya seluruhnya adalah orang golongan milenial dan intelektual. Rata-rata master, kemudian bahkan ada PhD candidate dan sebagainya. Tetapi saya di kampung saya punya peternakan cukup besar. Peternakan ayam ya cukup besar ya karyawan. Yang hanya level-level SD bahkan ada yang tidak tamat. Nah, di sini pentingnya penerapan situational leadership, Mas Gun. Karena begini, ukuran keberhasilan kepemimpinan atau tolok ukur keberhasilan kepemimpinan kalau dulu dikenal biasanya disebut dengan partisipasi. Ya, partisipasi artinya bagaimana para bawahan itu berpartisipasi menyukseskan pemimpin. Sekarang lebih dikenal dengan employee engagement. Ya, dikenal itu sekarang professional engagement. Jadi bagaimana para karyawan itu terikat, itu terutama untuk level-level profesional ya, terikat untuk menyukseskan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Nah, saya melihat tadi Pak Gun menyatakan mengenai level of leadership, position yang pertama ya, position. Itu memang efektif untuk diterapkan di farm saya. Setuju. Setuju. Di farm saya efektif karena dia melihat posisi dan mereka melihatnya mereka mau tidak mau harus nurut. Tapi yang perusahaan saya di Jakarta yang para profesional muda-muda ini itu nggak bisa sama sekali. Nah, jadi di sini penerapan di sini jadi yang harus dikembangkan dalam situasi demikian adalah suatu lingkungan kerja yang memungkinkan mereka meningkatkan the ability to say no to the boss. Itu penting untuk golongan-golongan profesional anak muda milenial. Jadi kita harus mampu menciptakan lingkungan di mana lingkungan itu harus bisa mengakomodasi suatu atau meningkatkan the ability, kemampuan untuk menyatakan tidak kepada bos. Dan itu sangat sulit orang kita. Orang timur sangat sulit, terutama orang kita. Kita caranya caranya mungkin bagaimana caranya? Ada di arts of how to say no. Tetapi yang penting di situ adalah the ability to say no to the boss. Itu penting untuk golongan milenial, golongan terdidik. Karena mereka bukan orang yang nurut begitu saja. Seperti di farm saya di Banten sana. Dan sana saya atur begitu udah nurut saja. Di sini susah, Pak. Bahkan tempat kerja pun harus begitu. Itu komentar. Jadi semuanya itu ternyata situational leadership itu teori yang lama itu tetap berlaku zaman sekarang. Apapun juga milenial kah, seperti tadi disebut oleh Mas Gun, apapun juga itunya, tetap itu berlaku situational leadership. Saya. Gimana menurut Anda, Pak? Baik. Terima kasih. Saya hanya komentar sedikit aja. Jadi saat ini tidak ada satu formula yang fix berlaku untuk semuanya, Pak. No fix formula berlaku untuk semuanya. Jadi yang tadi Bapak sharing adalah Pak,
Ini saya akan kasih share yang luar biasa. Yang masih bisa seperti itu hanya ada 2 organisasi besar, yaitu yang pertama adalah ABRI, ABRI Pak ya. Yang kedua adalah Gereja Katolik Pak. Jadi mulai dari paus sampai yang paling bawah itu pasti nurut Pak, karena semua adalah by position. ABRI apalagi Pak, senior ya sama bawahnya udah Pak, walaupun usianya beda, tapi kalau yang ketiga lagi di ini Pak, peternakan ayam Pak. Yes. ABRI dan peternakan ayam. Yes. Karena karyawannya yang tidak terdidik. Baik. Oke, terima kasih Pak Saiful ya. Lanjut Pak Juanda lanjut. Ini ada Pak Aryo udah resen, boleh open mic Pak Aryo. Silakan Pak Aryo. Jadi pertanyaan ini saya ada pertanyaan. Jadi masih mungkin ada hubungannya dengan yang tadi ya. Iya Pak, silakan. Jadi disebutkan bahwa sekarang Pak Aryo ini boleh dibuka videonya? Wah, lagi belum bisa Pak nih. Oh, belum bisa. Malam lagi dasaran ini. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Takutnya tapi memang intinya gitu. Silakan. Saya berusaha singkat saja. Jadi tadi kan disebutkan sekarang lebih banyak generasi Y atau bahkan generasi Z ya. Tapi sebagian besar justru yang saya perhatikan mereka tuh masih mengikuti pola lama. Jadi kalaupun mereka punya gadget, mereka bisanya cuma pakai cuman buat baca hoax misalkan atau baca hoax ya. Iya Pak. Oke. Hal yang tadi yang Bapak bilang seperti pelatihan atau yang hal-hal yang berhubungan dengan IT misalkan, mereka tuh sama sekali nggak bisa. Jadi saya ambil contoh seperti para buruh ya, karena mereka memang taunya ya kalau kerja sebagai buruh ya seperti itu. Kalau udah pakai teknologi harus pakai komputer, mereka tuh pertama tidak pernah di training secara baik. Kalaupun di training, mereka memang kemampuannya tidak bisa upgrade gitu. Memang mentoknya mereka cuma punya tenaga gitu. Jadi kalaupun dipaksa, mereka nggak bisa. Sedangkan di sisi lain dari perusahaan, saya bisa ambil contoh dari CEO ya. Dia kan punya target kan untuk perusahaan. Targetnya harus gini. Ini kalau nggak ngejar target, nanti CEO-nya ikut ditendang nih sama investor, sama board member gitu kan. Jadi agak bingung juga, tapi kalau harus meluangkan waktu untuk karyawan yang istilahnya ini bikin beban perusahaan, ya repot juga karena kan waktu adalah uang Pak. Jadi nggak bisa harus urusin yang gini-gini terus. Kemudian dari board of member atau dari investor mereka nggak peduli, pokoknya mereka udah kasih target ke CEO harus bisa, kalau nggak CEO-nya diganti dan nanti kalau CEO-nya diganti ya kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi masalahnya itu sebenarnya kompleks Pak. Jadi kemudian pertanyaan saya, solusinya gimana Pak? Jadi supaya enak buat para pekerjanya yang walaupun mereka cuma buruh, tapi kan mereka juga manusia kan. Terus dari CEO-nya gimana supaya enak ngomong ke investor, ke board member, tapi juga enak ngomong sama pegawainya. Nah, kita tentunya mungkin nggak bisa yang ngomong ke board member karena mereka yang punya uang, mereka udah invest. Jadi gimana kalau situasi seperti itu Pak solusinya? Iya, sebenarnya simpel Pak. Bagaimana mengewongke uang. Jadi kalau pakai saya ambil pakai bahasa Jawa lagi sedikit, ini karena teman-teman banyak bahasa Jawa. Ternyata bagaimana kita ngewongke uang. Jadi kita tidak bisa merobotkan manusia di dalam dunia kerja. Kecuali katakanlah, Pak, ada beberapa teman saya mengatakan, Pak, saya nggak bisa jadi CEO dari manufacturing company. Kenapa? Karena dia bukan ngewongke uang, dia ngerobot ke uang. Gitu. Nah, kayak case-nya Pak Aryo tadi, bagaimana kita memanusiakan manusia di tempatnya. Tapi tentunya tetap fokusnya adalah sebagai perusahaan adalah hasil, bottom line, ya, baik itu yang upline maupun yang bottom line, tentunya adalah tetap perusahaan adalah profit. Tapi bagaimana melakukannya? Ada caranya, Pak. Nah, ini tadi salah satu tantangan adalah meningkatkan dunia SDM dengan cara berkualitas, beretika baik, dan melalui coaching, mentoring, dan sebagainya. Itu bisa Pak nanti didiskusikan lebih lanjut, Pak. Ya, baik, Pak Juanda, lanjut. Thank you, Pak Rio. Ya, ini Pak. ada pertanyaan dari Pak Riyadin. Nah, ini gimana nih, Pak? Kalau misalnya sering nggak enak sama karyawan, jadi mau jadi leadership tapi nggak enakan sama karyawan gitu ya. Nah, gimana cara mensiasatinya? Ini dunia ewuh pakai ewuh, Pak. Itu memang dunia kita ya. Dunia kita itu masih dunia ewuh pakai ewuh. Artinya kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang. Tapi semua itu sebenarnya mulai diterapkan dari diri kita sendiri. Tadi dikatakan ada kan lead up, lead across, lead down. Tetapi sebelum melakukan itu harus lead yourself. Jadi
istilah kalau saya pinjam katakanlah bahasanya Pak Andri Wongso mengatakan bahwa Anda harus keras terhadap dirinya sendiri. Karena kalau Anda tidak keras terhadap dirinya, maka dunia akan keras kepada Anda. Maksudnya adalah bukan kita keras, kita pukulin dia. Kita harus mulai melatih diri bahwa kita harus menjadi mental baja. Apalagi ketemu A sampai Z. Pak, nggak tegaan. Ya, memang susah memang. Ini kalau sudah melibatkan ya tadi IQ, EQ, ya, SQ, apalagi tanda pemaaf gitu ya, yang luar biasa lah. Pertanyaannya, memang kalau dalam dunia bisnis sampai berapa kali kita mau maafin? Ya, apalagi mohon maaf lagi. Nah, ada beberapa katakanlah cabang, pimpinan cabang di salah satu perusahaan besar di Singapura, kemudian dia justru menghabiskan perusahaannya, membangkrutkan perusahaannya karena kesalahannya yang dilakukan. Mak, masih pakai nah itu yang susah. Jadi kita mesti belajar, yang pertama adalah punya aturan atau SOP yang cukup jelas. Tadi dikatakan di sana. Yang kedua adalah cukup fleksibel melakukan satu pendekatan komunikasi. Yang ketiga, perlu Pak, setiap karyawan punya treatment yang berbeda. Tadi salah satu tantangannya adalah target awal adalah goal. Yang berikutnya adalah SDM-nya, dunianya. Dunia resources daripada SDM di perusahaan kita. Karena begitu hilang SDM-nya biasanya selesai itu Pak. Apalagi yang namanya hilang CEO-nya. Selesai lagi Pak. Karena ternyata dalam satu organisasi, terutama di Indonesia, di Asia Tenggara, di Asia lah Pak. CEO-nya ganti pasti biasanya gerbongnya ganti semua. Nah, apalagi ada tanda petik politik-politikan Pak. Nah, itu jangan sampai salah. Biasakan kita melakukan sesuatu adalah independen, jangan pro sana pro sini. Dalam dunia bisnis memang agak susah, tetapi bisa dilatih nggak? Yes, itu perlu yang namanya intuisi, perlu yang namanya jam terbang, perlu yang namanya pengalaman, Pak. Bahkan approaching, komunikasi sangat penting, pendekatan sangat penting. Tapi sebelum melakukan itu, tentunya balik lagi, kalau saya pinjam istilahnya Pak Saiful, perlu di-assess, Pak. Setiap karyawan, katakanlah setiap leader atau setiap posisi di kita, kalau di SS kita tuh tipenya apa sih Pak? Emang tipenya tukang debat, tukang ngeyel, tapi hasilnya bagus, atau tipenya manut-manut gitu ya, tapi nggak hasil apa-apa gitu ya? Atau tipe yang lainnya ada dua tipe, ada tipe yang jujur tetapi pandai, ada yang jujur tidak pandai, ada yang pandai jujur, ada yang pandai tidak jujur. Nah, kita tipenya yang mana? Nah, itu perlu di-assess. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, tentunya kita akan lebih baik mengatur, katakanlah memanage, mengkomunikasikan, baik dari sisi fisikal maupun dari sisi pendekatan hati. Jawabannya lebih panjang, nanti lebih detail, Pak. Nggak apa-apa ya? Terima kasih. Nah, ayo, pertanyaan selanjutnya nih, Pak Gun. Sukses dinikmatin bersama itu seperti apa ya? Apa sampai kayak misalnya makan bareng atau bareng gitu? Ya, jadi ternyata dari jam yang saya lakukan, ternyata menarik Pak. Seorang karyawan atau katakanlah tim members atau katakanlah bawahan sekalipun, sebenarnya nggak murni bahwa saya semangat kalau saya mendapat satu gaji yang besar. Saya semangat kalau dapat bonus yang besar, betul. Sesaat, yes. Katakanlah Bapak, katakanlah gajinya 100, sekarang naik dari 120 misalnya. Sesaat bagus, tapi setelah sekian lama, sama aja Pak. Kualitasnya tetap itu lagi. Jadi ternyata motivasi karyawan tidak hanya gaji. Gaji salah satu, yes. Yang kedua adalah appreciation, reward. Pak, sukses besar atau sukses dinyatakan bersama-sama gimana Pak? Kalau sukses besar, satu perusahaan bareng-bareng, Pak. Biasanya adalah, katakanlah kemana. Ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi ya. Tur kemana? Barcelona. Tur kemana? Atau katakanlah perusahaan yang cukup multi-level sekarang. Ya. Tapi ternyata di dalam perusahaan kita, organisasi kita, suksesnya hanya ukuran divisi. Boleh nggak Pak makan bareng? Boleh. Bahkan saya ingin mengatakan, Pak, secara individual di kita, biasanya yang senior, aturannya adalah yang membayar kan Pak. Jadi kalau setiap katakanlah satu divisi, kepala divisinya itu yang bayarin, Pak. Boleh nggak sekali-sekali bahwa yang sukses tadi yang bayarin, Pak? Padahal itu anak buah atau office boy sekalipun. Kenapa harus gitu? Harus dilatih, Pak.
Jadi yang namanya memberi itu tidak harus jadi leader dulu baru memberi. Lakukan pemberian itu mulai dari yang paling kecil. Jadi saya ingin mengatakan ternyata di dalam satu Alkitab atau katakanlah Al-Quran, ternyata pemberian itu bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa biasakan bahwa sukses kecil itu pun dirayakan rame-rame di lingkungannya. Mungkin katakan hanya seksi, ya seksi itulah yang kita lakukan. Kemudian teman-teman karyawan diwongkewe jadi karyawan, jadi anak buah. Ternyata tidak harus perhatian full. Ternyata harus mulai ada reward. Hanya pada saat meeting disuruh maju di depan, kasih tepuk tangan, kasih sertifikat. Itu senangnya luar biasa, Pak. Apalagi dikasih kesempatan foto sama katakanlah leadernya. Ada sertifikat. Jadi banyak hal dengan cara macam-macam kita bisa lakukan. Gimana Pak? Harus dilakukan? Sebaiknya yes. Jadi sebelum sukses besar selama tahun berjalan, maka pasti ada sukses-sukses kecil. Nah, Bapak tentukan. Apakah per 3 bulan, apakah per 6 bulan, ataukah per bulan, ataukah yang mana? Yang pasti adalah, kenapa dilakukan? Pak, kita itu memorinya kenceng, Pak. Kalau, tadi kan ada level of leadership. What you have done for me. What you have done for your subordinate. Itu akan dikenal. Jadi dia akan melakukan hal yang sama kepada anak buahnya dia kemudian hari. Jadi biasakan memang tidak mudah, tetapi mulai itu dilakukan. Pak, harus nggak? Kalau ada syukur. Kalau enggak, ya nggak usah makan yang besar. Cukup apa celebrate. Dari yang kecil sampai ke level-level tertentu yang kira-kira diapresiasi oleh semua. Sementara gitu, Pak. Ya. Oke, thank you. Nah, ini pertanyaannya udah selesai, Pak Gun, atau mau dilanjutin ke video? Ya, kayaknya tadi kan raise your standard. Jadi teman-teman, ini masih ada berapa puluh orang nih ya? Banyak, masih ada 51. Oke. Jadi teman-teman kita lihat ya. Raise your standard. Artinya gini, saya ingin mengatakan dari pesan moral dari video ini adalah yang pertama, dalam dunia pandemi, dalam dunia yang saat ini sudah setahun kita berulang tahun pandemi, jangan sampai ulang tahun kedua, ketiga, keempat ya. Tapi ternyata kalau kita raise our standard, maka hasilnya akan beda. Yang pertama, standar mengenai hati nurani. Yang kedua, standar mengenai pola kita bekerja. Yang ketiga, standar mengenai banyak hal. Terutama tadi katakanlah mungkin pola makan, pola tidur, pola kerja, pola mikir, dan lain-lain. Ada baiknya kita dengerin ya, ini videonya nggak lama kok. Sambil itu tolong nanti di chat atau dicatat ya, silakan. Apa yang Anda lihat dari video ini, katakanlah dari beberapa ini, katakanlah dari diputerin itu, kata apa yang terngiang atau terdapat yang kita lihat sama-sama di video ini. Kemudian diketik di chat masing-masing ya. Nggak tahu, syukur-syukur nanti Juanda kasih hadiah nih. Ini enggak, just kidding. Ini kalau dekat sih saya udah siapin ini ya. Sekarang ada hand sanitizer kan. Wah, kasih hadiah banyak gitu ya. Supaya lebih sehat. Enggak. Just kidding. Oke, boleh putar video Juanda. Teman-teman siap ya? Anthony Robin ya? Yes, yang Anthony Robin. Oke, jadi ini raise your standard. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ternyata menghadapi 2021 raise your standard. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Tinggal suaranya. Jelas. Ya. Suaranya keluar. Silakan teman-teman, Pak Saiful catetin apa yang paling diingat Pak dari. Suaranya belum jelas nih. Oke. Suara belum keluar. Ya. Suara belum keluar ya? Ya. Iya, betul. Belum keluar. Sebentar. Saya stop share dulu, ulang ya. Ya. Share screen, oke, share sound. Saya putar dari awal ya. Ya. Udah? Keluar. The number one thing that's going to change your life, the only thing that will change your life, change your business, change your money, change your relationship, is you must raise your standard. And I know that sounds boring, stupid, basic, but it's the truth. Raise
your standards. What does that mean? What does that mean? That sounds so boring and dumb. It means that all of us in life have things we want. We don't get what we want. We get what we have to have. Everyone in the world has a list of things they think they should do. I should lose weight. I should work out. I should spend more time with my kids. I should work harder. I should. And then you know what? People don't do their shoulds and they get mad at themselves. What changes people is when your should becomes a must. When suddenly what you said should happen has to happen. That's when human beings change. Because somewhere when we make this click, when we make something a must, we attach ourselves to it. It becomes part of our identity. Human beings absolutely follow through on who they believe they are. If you said to me, well, I'm really going to work hard to stop smoking, but, I've been a smoker my whole life. I am a smoker. I know your days are numbered. You're going to be back smoking cigarettes again because we all act consistent with who we believe we are. We live who we believe we are. That's just how it works. I'll give you an example. Look at your physical body. Your physical body today is an absolute reflection of only one thing, not your goals, not your desires, but your standards. If your standard is you're an athlete, then there's a certain amount of strength, muscle tone, and energy that's available in your body on a regular basis because that's who you are. And so you do whatever is necessary to maintain that identity. Because if you don't know who you are, you wouldn't know how to act. Once you lock in on that identity, your brain finds a way to keep you there. If you say, I'm overweight, I've always been overweight, I'm big boned, and that's the story you got, then you're going to always find a way to get back there. That's your settling point. That's your identity. That's where things lock in. If you see somebody who's in really great shape, you ask them, do you work out? You know the answer. Now, do you think those people that are out there working out 5 days a week, do they have more time than you do? Of course not. Is their life less busy? Of course not. It's just a must for them. They must work out that way, and they've made that turn in their life change. So I'm not saying you have to work out 5 days a week. I'm just saying whatever you really want, wants don't get met consistently. Standards do. Have you ever done this? Have you ever told yourself you're raising your standard? Okay, I'm going to go make this happen. I'm going to go make this much money. I'm going to transform my body, whatever it is. And then you don't have strong enough reasons and you don't follow through. It's because you didn't back up your standards with what makes those standards real, and that's rituals. Rituals define us. See, all the results in your life are coming from your rituals. They start with a standard and then have rituals that follow it up. Like, for example, if you're overweight, you and I both know you got a different ritual than if you're physically fit. All the little stuff, that's where success comes from. If you look at somebody who's really successful and you think, wow, I mean, they're so amazing, they're such a genius, you got to dig underneath and you got to remember something. People are rewarded in public for what they've practiced for years in private. Look at the best in the world in anything. Tiger Woods, what's his vision? To win golf tournaments? No, to be the best that ever lived. That's his goal. That's his vision. But here's what's interesting. He backs it up with rituals. If you just have a vision and you don't have the rituals, stop lying to yourself. I bet you have some rituals in your life right now you've been doing for years, even though some of them don't serve you. I'm just saying, wake yourself up. Getting things is not going to make you happy. It doesn't matter what you get. It doesn't matter whether it be money or opportunity. All those things might excite you for the moment. So the secret to real happiness is progress. Progress equals happiness. And if we can make progress on a regular basis, we feel alive. And that's why at the beginning of the year, we get this thing like, okay, I can have this fresh start. I can really do what my soul desires. I can expand. I can grow. I can improve. I can change. Or maybe better than change, I can progress. If you want a new year and a new life, you don't need to start on January 1st. Start today. Start with this little video. And just begin to see what happens and see how easy it is to just do a few little rituals. Don't do them all, just do 2 or 3 new things. And you know what happens? You'll get momentum. Because once you discipline yourself in one area of your life, you feel yourself doing it in other areas as well. There's always 2 pains in life. There's the pain of discipline, or there's the pain of regret. And discipline weighs ounces, regret weighs tons.
you don't have regret. Don't let this year be like last. And if last year was great, still don't let it be that way. Raise the standard. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. Because once you do that, you have something you can give other people, whether it be your kids or your friends or your family. And ultimately, that's what life's about. Oke, teman-teman semua, mungkin sekilas tadi sudah melihat video ya, itu adalah motivasi kita untuk raise our standard. Jadi menghadapi 2021, kalau kita masih sama dengan 2020 ya hasilnya akan jauh lebih jelek. Kenapa? Dengan kondisi yang seperti itu ya, hasilnya apalagi ditambah pandemi, apalagi ditambah dengan suasana yang berbeda. Mungkin nggak tahu teman-teman boleh chat atau mungkin boleh open mic atau apa? Silakan juga atur dan. Ya. Ya. Ini ada beberapa yang masuk, 2 penderitaan karena kedisiplinan atau karena kegagalan dari Pak Riyadin. Ya. Yes, ya. Silakan teman-teman di chat apa yang dipelajarin dari video tersebut. Ya, sambil menunggu chat saya juga akan sebut beberapa teman-teman yang belum disebut tadi. Ada Pak Dadang, ada Pak Kunto, ada Profesor Cari, ada Ibu Meta, ada Pak Sony, ada Pak Riyadin tadi ya, Ibu Pak Rizky, ada Pak Haryanto, Pak Peter yang belum saya sebut, Pak Dadang, ya. Mbak Tika, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Ya. Ini teman-teman ngundangnya tadi terbatas soalnya. Saya takut meludak. Kita ada mau style video lagi nggak di Pak Gun? Oke. Sementara teman-teman masih ada yang perlu ditanya lagi? Atau masih cukup? Karena saya ingin mengatakan bahwa yang berubah kita lakukan adalah mindset. Ya, semua itu kita tahu bahwa ternyata kita perlu menyiapkan segala sesuatu adalah growth mindset. Jadi ternyata dalam dunia saat ini, mindset itu penting sekali. Satu, orang harus open mindset. Yang kedua harus growth, tidak hanya biasa, tapi harus growth benar-benar. Kemudian menyiapkan 360 derajat. Baik itu ya, dalam saat ini katakanlah kita menjual produk keluar, jasa keluar, apalagi tadi Pak Saiful mengatakan jasa, ternyata kita perlu bintang dari orang lain. Bahkan yang kita sering lakukan sehari-hari dengan ojol ya, online ya, ojek online, ternyata mereka pun butuh bintang dari para pembelinya. Katakanlah mungkin GoFood, GrabFood atau apa Shopee Food atau Traveloka Food dan segala macam. Ternyata mereka justru perlu bintang juga dari pembelinya. Juga sama Tokopedia, Shopee ataupun yang lain ya, Bukalapak, semua juga perlu bintang. Ternyata banyak sekali toko-toko yang sana begitu buka nggak ada bintangnya, orang nggak akan beli. Jadi katakanlah reward and punishment sekarang dilakukan 360 derajat. Jadi mulai hari ini mulai berlakukah bahwa raise your standard ya, kemudian beretika jauh lebih baik lagi ya, punya komitmen disiplin yang luar biasa. Kemudian balik lagi lakukan itu semua sampai menjadi habit. Jadi jangan sampai menjadi terpaksa tapi jadi habit. Jadi kalau udah jadi habit, apapun yang kita lakukan, nggak ada kata. Kalau udah nggak suka, berarti kita melakukannya tanpa membuat kita menjadi suka, kemudian kita menjadi malas. Kalau kita suka, lakukan berapapun, 1 jam, 2 jam, 1 hari, nggak ada masalah. Tapi kalau udah nggak suka, nggak respect. 10 menit aja rasanya setengah mati. Hari-hari begitu lama. Itu ya. Baik teman-teman, sambil menunggu ya, saya juga ingin share satu video lagi. Ini videonya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita belajar melakukan sesuatu itu nggak harus nunggu sampai komplit. Jadi saya akan belajar dari seorang Mark Zuckerberg. Ini Mark Zuckerberg ini pencetus Facebook. Ya, jadi kita melakukan bisnis ternyata kita nggak perlu nunggu sampai besar. Kita start dari small. Bahkan dia start dari garasi. Masih berlaku nggak saat ini? Masih. Bahkan company-company di Indonesia, mohon maaf sekali, perusahaan tuh sekarang balik lagi ke garasi, Pak. Ya, jadi nggak harus sewa space yang besar-besar di hotel-hotel atau katakanlah gedung-gedung bertingkat. Mungkin sudah siap, Juanda, yang Mark Zuckerberg ya. Kita perhatiin lagi ya. Iya. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Nobu with my friend KX. Belum, videonya belum jalan. Belum muncul. Suaranya udah ada, tapi videonya belum. Oke, ulang lagi. Stop share. Ya.
Jadi teknologi pun kita perlu belajar ya, dalam hal ini siapapun kita ya, tidak ada yang lebih ahli duluan atau enggak, tapi lebih jam terbang, pengalaman, intuisi. Kelihatan video? Ya, oke. Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him. Ya, mungkin nggak perlu semua. I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. Thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. Ya, mungkin sampai sini aja kali. Wanda. Ya, yang saya ingin share kepada teman-teman semua adalah ternyata yang pertama, kita start doing something itu justru sekarang nggak perlu besar. Jadi zamannya Facebook itu memang dia bikin hanya untuk meng-connect people. Kenapa dia cari solusi untuk meng-connect? Jadi pada saat itu yang atau saat ini sekarang teman-teman sudah makin sadar bahwa ternyata kita harus membuat problem solver atau solusi untuk ya katakanlah masalah yang besar di masyarakat. Jadi saat itu si Mark Zuckerberg hanya fokus kepada people connection. Connecting people. Sekarang mohon maaf kali ya, handphone yang punya jargon connecting people sudah nggak ada lagi kan. Berarti apa yang terjadi ya kita nggak usah kupas di situ karena hari ini kupasnya adalah leadership di bisnis dan teknologi. Jadi kita tahu bahwa ternyata kok start sesuatu itu dia hanya added value kepada orang lain. Sama juga dengan Gojek. Pada saat itu dia nggak memikirkan Gojek sebesar ini, tetapi kita tahu bahwa mereka memecahkan satu solusi masyarakat sehingga menjadi add value. Bahkan sekarang si Facebook pun dia sudah pengen dibeli oleh A sampai Z, bahkan sekarang dia bilang nggak mau jual. Karena tugas dia adalah bukan menjual atau membuat profit perusahaan, tetapi justru meng-connect people. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, Facebook adalah negara terbesar di dunia. Nah, ya kecuali ini kebetulan ada terjadi perang segala macam, maka di China semua produk-produk Amerika tidak diizinkan di sana. Ini hal yang berbeda ya. Jadi di sana adanya Baidu, ya, di sini adanya Facebook atau Google dan lain-lain. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mungkin Juanda sambil menunggu yang lain, beberapa. Saya ingin share lagi. Ya, saya lanjutin beberapa, tinggal sedikit aja. Ya. Oke, saya share lagi. Ya. Sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan, saya akan add ratio standar. Klik lagi, ya. Oke, oops, sorry. Nah, tadi kan kita change raise your standard. Jadi apapun yang menjadi tujuan kita, pastikan bahwa kita sampai mencapai satu keyakinan bahwa kita harus lakukan itu. Tadi dikatakan salah satu contohnya adalah saya kepengen turunkan berat badan. Tapi banyak orang pengen turunkan, kenyataannya hanya sampai di lip service saja. Nah, itu lakukan sampai kita menjadi mendarah daging, melakukan jadi habit, bahkan menjadi kebiasaan bahwa segala sesuatu tindakan arahnya adalah untuk menurunkan berat badan. Tadi dikatakan oleh Anthony Robbins, gimana caranya supaya dia menjadi satu habit yang ayo emas, harus. Jadi kalau sudah suatu keharusan, maka dia akan mencapai dalam hati yang paling dalam, masuk di bawah sadar dia, melakukannya dengan senang hati. Ya, nah, ini ada satu tokoh lagi yang luar biasa, yang dunia ini terkaget-kaget adalah seorang Elon Musk. Jadi mulai 15 Maret 2021, jadi beberapa bulan, 2 bulan yang lalu, dia tidak lagi menjadi jabatan sebagai CEO Tesla, yang dalam hal ini adalah penghasil mobil listrik dan mobil otomatis ya. Aktivitas surat menyurat dengan notas bursa di saham di AS, dia mengatakan bahwa jabatan dia sekarang adalah Techno King of Tesla. Jadi di sini seorang Elon Musk merancang beberapa rancangan manusia ini dikatakan di sini, wah, target berikutnya apa? Dia akan rancang sampai manusia hidup di Mars. Oke, kita lihat sekilas ya. Apa yang beberapa slogan dia yang
sangat terkenal. I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary. Jadi Elon Musk adalah salah seorang dari sekian banyak berjuta-juta masyarakat yang dia berpikir secara extraordinary walaupun dia merasa saya orang biasa. Jadi sebelum Elon Musk muncul, jadi manusia terkenal hanya biasanya selalu Warren Buffett, Bill Gates, atau katakanlah 10 top besar dunia, si A, si B, si C, tapi nggak ada nama Elon Musk. Tiba-tiba melejit sedemikian rupa dengan Teslanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh dia? Dia selalu ternyata pada saat ini, when I was in college, I want to be involved in things that would change the world. Jadi memang dia sudah punya satu misi besar bahwa dia akan involve ke sesuatu yang merubah dunia. Nah, ini rule of success-nya dia yang patut kita tiru adalah banyak hal. Never give up dan segala macam bisa dibaca di sini ya. Don't listen to the little man. Nah, kadang-kadang saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali kita belajar dari katakanlah kura-kura dan yang selalu berlomba, kura-kura dan apa namanya kelinci ya, atau mungkin seorang katak yang ditutup telinganya, jalan terus, fokus kepada tujuannya dan berhasil. Don't be afraid of the new arena dan banyak hal yang lain. Jadi dari sini saya ingin mengatakan bahwa ternyata change yang dilakukan sekarang adalah yang berubah apa? Proses bisnisnya, cara berbisnis. Bahkan di sini lebih seru lagi. Nggak berapa lama lagi sudah ada ini ada beberapa udah ada bukan lagi apa namanya taksi, bukan lagi Grab car atau Go-car atau segala macam ya. Grab car dan lain-lain. Ternyata sekarang ada lagi yang namanya apa namanya? Drone yang dipakai oleh kita untuk mulai jalan di udara. Dan sudah ada di mana-mana tapi belum diresmikan. Di Indonesia sudah pasti ada helikopter apa namanya yang disewa juga sebagai katakanlah kayak namanya apa ya Pak Covan yang punya ya heli apa gitu ya itu disewa untuk saat ini berbisnis dengan cara adalah dari point to point dan semua yang dalam waktu dekat akan terjadi hal-hal yang perubahan begitu besar. Nah, pertanyaannya tadi, siapkah kita melakukan itu semua? Tadi kalau di awal, saya ingin kembali ke awal, apa sih tantangan yang terbesar dari kita? Salah satu adalah bagaimana menyiapkan SDM kita menghadapi semuanya itu. Yang kedua adalah bagaimana desain bisnis baru yang applicable sesuai dengan ini. Apa yang dilakukan? Satu, tetap digital. Bukan berarti digital segala-galanya, no. Tetapi digital hanya tools untuk membantu kita melakukan itu semua. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh digital, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah hal yang rutin dan continuous. Tetapi ide, kemudian perasaan, decision making, itu tidak bisa digantikan. Tetap the man behind the gun, the man behind the machine, itu mengharapkan kita ada di sana dan tidak bisa dirubah. Sementara itu dulu yang saya share, saya akan stop share, kita lanjut dengan diskusi kita, karena sifat ini adalah bukan one way, tetapi kita sharing. Silakan, lanjut. Oke. Oke. Nah, sebelum kita diskusi, mungkin saya pengen memperkenalkan iCommunity lagi, nyambung Pak Gun. Silakan. Oke. Ya, jadi buat teman-teman, thank you banget buat Pak Gunawan ya. Habis ini kita akan diskusi lanjut ya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan part terakhir untuk iCommunity. Oke, sebentar. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang memang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut ya. Nah, saya sharingkan bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar 2 kali lipat. Seperti yang tadi Pak Gunawan bilang, kita adanya di era kolaborasi. Nah, jadi teman-teman, disinilah hadir dari si iCommunity ini. Ya, iCommunity itu adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi, dan memperluas networking bagi tadi Mark Zuckerberg dream-nya adalah pengen mengkonekkan orang. Yes, kalau iCommunity ini adalah bisa dianggap
sebagai Indonesia yang akan menggabungkan orang Indonesia yang ada di seluruh dunia dan kita bisa bertukar dan berkolaborasi dari bisnisnya masing-masing seperti itu ya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama, ada valuable community, jadi komunitas yang berharga. Yang kedua adalah quality leads ya, leads yang berkualitas, dan yang ketiga adalah low cost, biayanya murah sekali ya. Nah, kenapa valuable community? Karena pertama, kita akan punya akses networking ya, kita akan terhubung dengan orang-orang, dengan pebisnis-pebisnis yang ada di dalam iCommunity ini. Yang kedua, kita punya akses learning karena di iCommunity ini kita bisa belajar setiap minggu seperti ini ya, free, dan kita juga bisa belajar di platform dari tiap orang yang men-sharingkan pemikiran-pemikirannya. Dan yang ketiga adalah akses contributing. Jadi teman-teman bisa melakukan kontribusi terhadap ilmu yang teman-teman miliki. Quality leads, teman-teman bisa mendapatkan lead customer baru, ataupun bisa mendapatkan reseller baru, atau mempertahankan customer. Ya, itu adalah quality leads-nya. Nah, sedangkan low cost, Anda nggak perlu iklan di dalam iCommunity ini, ya, karena kita nggak pakai asas beriklan. Ya. Yang kedua adalah tidak perlu ribet dan tidak perlu keahlian khusus untuk bergabung di dalam iCommunity ini. Nah, siapa saja sih yang cocok dengan komunitas ini? Ya, jadi komunitas ini adalah komunitas terbatas, teman-teman. Jadi pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network baru untuk kemajuan bisnis. Yang kedua adalah para pebisnis yang sedang melakukan bisnis branding dengan target market pengusaha. Yang ketiga, para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill. Para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi meningkatkan skala bisnisnya. Para ibu rumah tangga profesional ataupun karyawan yang ingin beralih menjadi pebisnis, para marketer profesional, ya baik itu di industri insurance, properti, trainer, distributor dan lain-lain yang ingin memperluas relasi ataupun network, para pebisnis yang sedang mengembangkan online channel, para pebisnis dan reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk untuk dijual, para pebisnis yang sedang membutuhkan talent ataupun tenaga ahli berbakat untuk mendukung bisnisnya, khususnya kayak di bidang digital marketing, sales, leadership, ya seperti hari ini kita berbicara tentang leadership, ataupun konten digital dan sebagainya, dan para profesional trainer yang sedang ingin membangun personal branding dengan target market kepada pengusaha. Ya. Nah, jadi 3 aktivitas benefit yang akan Anda dapatkan di dalam iCommunity ini apa saja? Yang pertama adalah akses learning, ya kita sama-sama belajar di sini. Yang kedua adalah connecting, kita saling terhubung di sini. Dan yang ketiga adalah opportunity, kita saling berbagi opportunity yang ada di dalam komunitas ini, teman-teman. Ya, jadi 3 hal ini teman-teman akan dapat dalam sebuah platform yang namanya Social Connect, di mana kita bisa saling terhubung di iCommunity ini. Dan yang kedua kita bisa mendapatkan weekly gathering seminar on Zoom seperti ini. Ya. Nah, seperti apa sih platformnya? Saya akan tunjukin teman-teman contohnya ya seperti ini. Bentar. Saya sharing. Jadi teman-teman ini adalah platform iCommunity dan bisa di-download di iOS. iOS belum bisa, di Google Play ya. Jadi bisa di Google Play, teman-teman bisa di sini iCommunity cari aplikasi yang seperti ini ya. Nah, jadi di aplikasi ini mirip-mirip dengan Facebook, teman-teman ya, mirip-mirip dengan Facebook. Jadi teman-teman bisa saling sharing di sini ya. Nah, ini ada Erlina, sharing Erlina ya, bisa belajar di sini. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Facebook, di mana teman-teman akan dipromosikan, ya teman-teman akan dipromosikan setiap ada member baru yang bergabung akan dipromosikan di sini. Ini ada member baru nih, boleh kenalan, bisa lihat ya, dan ya kita anjurkan untuk upload fotonya supaya tahu gitu ya. Misalnya Pak Ives nih ya, kita lihat Pak Ives, Pak Ives ini bisnisnya ini dan segala macam kita bisa lihat di sini ya. Nah, terus juga kita bisa lihat bisa tulis-tulis, ada feed, ada training topik, dan ada channel. Nah, channel ini kita sudah buatkan satu channel di mana teman-teman bisa melihat semua rekaman iCommunity Level Up Club ya. Teman-teman bisa lihat di sini semuanya sudah kita masukkan. Jadi dari acara kita yang pertama pada bulan Februari sampai dengan hari ini semua akan ada di platform ini. Dan channel ini pun nanti kita akan khususkan buat teman-teman yang memang misalnya punya keahlian khusus, misalnya dalam hal misalnya Feng Shui. Teman-teman pengen bikin channelnya, nanti kita buatkan. Atau kemarin kita ada ngobrol-ngobrol dengan para diaspora yang ada di Amerika.
nanti kita bisa buatkan channel-channel di sini seperti itu. Nah, jadi aplikasinya seperti ini teman-teman. Ya, kita nggak menggunakan seperti WhatsApp ataupun Facebook karena kita seperti si Mark Zuckerberg, kita punya visi bahwa ini akan menjadi aplikasinya orang Indonesia. Ya, cuma kita nggak pernah tahu siapa yang akan membawa ini menjadi besar. Ya, tapi kita yang penting adalah jalan aja dulu. Ya, jadi saya sangat terinspirasi juga tuh tadi oleh Pak Gunawan ya bahwa Mark Zuckerberg juga awalnya nggak tahu tuh, pokoknya yang penting pengen buat aja dulu ya. Dan kita ada satu ataupun dua orang yang bisa membawa aplikasi ini menjadi besar. Dan aplikasi ini juga dibangun tanpa ada belum ada dukungan dari investor. Artinya masih pakai duit sendiri ya, pakai duit sendiri, masih kalau saya bilang adalah patungan rame-rame ya, patungan rame-rame untuk membuat aplikasi ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, karena ini aplikasinya pakai duit sendiri ya. Nah, di sini kita lebih prinsipnya adalah gotong royong. Nah, awal-awal kita punya blueprint-nya seperti ini banyak banget ya. Pengembangan ke depannya kita akan sangat banyak sekali teman-teman. Bahkan kita bisa bikin ini menjadi lebih profesional daripada LinkedIn ya. Jadi kita punya planning ini akan dibuat lebih profesional dari LinkedIn. Jadi untuk menampilkan histori ya, saya bilang ini adalah free teman-teman ya, tetapi aplikasinya itu kita masih menggunakan biaya swadaya. Artinya kita patungan rame-rame ya. Tadinya kita hitung-hitung investment fee-nya itu untuk membuat sebuah platform itu ya lumayan mahal sih teman-teman kalau dilihat gitu ya. Buat develop aplikasinya, buat servernya, buat hostingnya, domainnya dan segala macam gitu ya. Nah, kita hitung-hitung tadinya kita pengen charge-nya itu di angka 1.680.000 per 12 bulan membership ya. Nah, tetapi kita pengen aplikasi ini bisa buat semua orang ya. Kita pengen aplikasi ini bisa buat semua orang. Jadi kita subsidi lah ya, subsidi masih pakai duit sendiri ini. Yang penting teman-teman cukup bayar, kita kasih diskon 90%, jadi teman-teman cukup bayar biaya servernya aja ya. Pengembangan aplikasinya kita yang tanggung, teman-teman cukup bayar biaya server, biaya kuotanya dan segala macam ya. Itu cuma 168.000 untuk 12 bulan membership. Ya, 168.000 ini seperti cuma 14.000 sebulan ya, buat beli kopi kenangan aja nggak cukup ya. Buat beli kopi kenangan 1 gelas aja nggak cukup teman-teman ya. Nah, tapi ini cuma kita perlukan untuk membangun servernya ya, mengoperasionalkan servernya teman-teman. Sedangkan untuk develop aplikasi dan lain-lainnya ya kita dari tim iCommunity yang tanggung lah. Jadi ini kita anggap sebagai sebuah komitmen untuk mengembangkan komunitas ini bersama-sama teman-teman. Ya, kalau dilihat dari sini sih jangan dilihat ini bakal ada untungnya teman-teman. Ini bisa dibilang ya adalah ya proyek subsidi lah ya, proyek subsidi gitu ya. Nah, tapi saya yakin akan mendapatkan benefit yang jauh lebih besar dibanding dengan biaya membership-nya ini. Karena dari sini aja saya bisa ketemu orang-orang hebat seperti itu ya. Saya bisa ketemu orang-orang hebat, saya bisa berkolaborasi dengan orang-orang hebat dan punya bisnis dengan orang-orang hebat seperti itu. Nah, jadi gimana cara registernya? Teman-teman boleh minta link registrasinya kepada orang-orang yang mengundang Anda untuk hadir pada acara malam hari ini. Kenapa? Karena iCommunity ini adalah komunitas terbatas, di mana untuk dapat masuk ke dalam komunitas ini Anda harus diundang, teman-teman. Ya, Anda harus diundang. Nah, ini juga sebagai salah satu filter dari kita supaya orang yang masuk ke dalam iCommunity ini adalah orang-orang yang sudah kenal sebenarnya. Jadi dari teman kenalin teman, dari teman kenalin ke teman seperti itu. Ya, jadi nggak bisa sembarangan orang masuk di dalam iCommunity ini. Artinya teman-teman masuk ke dalam platform terus daftar nggak bisa seperti itu. Ya, nah demikian teman-teman. Silakan kalau misalnya masih ada mau tanya jawab, kita bisa punya waktu sampai dengan 21.30 ya, sampai dengan 9:30. Jadi masih ada 12 menit lagi. Teman-teman bisa manfaatkan untuk berdiskusi atau teman-teman punya bisnis yang pengen disampaikan. Silakan kita bisa saling kenalan, siapa tahu kita bisa saling kolaborasi. Di sini juga ada Pak Hendra nih. Halo malam Pak Hendra, orang luar biasa nih dari Sarijaya. Malam Pak Hendra.
Pak Indra lagi standby nggak nih? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang masih mau ditanya. Pak Gun, ini ada pertanyaan lagi. Materinya bagus banget. Boleh di-sharingkan nggak, Pak Gun? Boleh. Nanti kita pilihin, kemudian kita kasih ke Juanda ya. Sharingkan aja ya. Oke, siap. Nanti aku taruh di platform ya. Boleh. Oke. Malam Pak Oke, Juanda, Pak Gun. Yes, Mas Enril. Silakan. Ya, saya boleh share sedikit nggak? Silakan. Justru di sini kan tempat sharing, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Gun, Pak Juanda. Ya, saya Enril Febrian. Kami dari PT EP Energy. EP Energy basically dulunya adalah EPC company yang bergerak di oil and gas. Dan sekarang kita bergerak di industri 4.0. Itu mendevelop artificial intelligence, terus machine learning, deep learning, dan quantum learning. Katanya itu kan data itu adalah pengganti minyak ya ke depannya. Bukan berarti data itu bisa menjadi fuel, tapi data itu saat ini masih terpendam jauh di dalam. Ada yang disimpan hanya di server, ada di hard disk. Jadi dia ibaratnya masih tersimpan jauh di dalam tanah yang tidak pernah digali gitu ya. Tidak pernah diambil insight-nya untuk mempredik ke depannya seperti apa. Nah, untuk model bisnis, untuk agility, tentunya kita perlu ada suatu sistem yang mensupport agar agility itu benar-benar terciptakan gitu ya Pak ya. Nah, salah satunya kita bisa memprovide untuk machine learning dan deep learning ini, gitu. Jadi saat ini juga kita sudah ada proyek yang jalan dengan ADNOC ya, ADNOC di Dubai, sama beberapa perusahaan di Indonesia. Jadi bapak-bapak, teman-teman, kalau ada yang perlu didiskusikan atau kita bisa kolaborasi, kita siap untuk mengimplementasikan deep learning dan quantum learning. Kalau Ya, machine boleh learning, sharing, Luar biasa, Pak. Boleh. boleh sharing nomor teleponnya Pak di kolom chat Pak. Siapa tahu teman-teman ada yang mau kontak. Oh oke. Siap Pak Juanda. Oke, nanti saya share nomor saya. Oke. Ya, jadi teman-teman Ya, yang terima kasih. mau share bisnisnya, nomor kontaknya silakan tulis di kolom chat ya. Siapa tahu bisa saling kolaborasi ya, karena itulah tujuan dari iCommunity ini. Kita bisa saling terkoneksi, saling bernetworking dan opportunity. Siapa tahu ada peluang-peluang ya. Dan kalau deal-dealan juga nggak perlu bagi-bagi ke iCommunity karena itu udah rezekinya masing-masing ya, karena kita punya misi adalah memang untuk connecting people itu ya. Mantap. Karena kayak kemarin juga saya ketemu tuh ya di clubhouse ngobrol-ngobrol, ternyata cocok, ngobrol-ngobrol akhirnya berlanjut pertemuan offline seperti itu ya. Biasanya gitu Pak. Ada Pak Budi ya. Networking sama dengan silaturahmi, ya ini harus continuous. Yes ya, teman-teman silakan, masih ada waktu 8 menit untuk teman-teman kenalin bisnisnya di kolom chat ya. Bisnisnya apa, produk ataupun jasa yang di-provide apa, dan nomor kontaknya. Siapa tahu teman-teman yang lain butuh, atau kebetulan saya lagi nyari nih, nah kayak gitu kan, jadi bisa terkoneksi seperti itu ya. Nggak apa-apa, nanti Pak Enril saya bantu Pak. Oke nih, itu ada Mbak Meta ya. Yes, ada Bu Meta nih ya, ada Bu Meta, kebutuhan kayu tuh ya, laser, ada kebutuhan kayu dengan lain itu di IG-nya Kirana Cipta Lestari, nomor teleponnya ada di chat ya. Ada Pak Enril juga nomornya ada di chat, silakan dituliskan, dicatat ya. Nanti jam 21.30 kita close ya Pak Gun ya. Yes, oke. Pak Gun, sambil nunggu-nunggu gini kita mau sekalian video-video lagi nggak nih? Sebenarnya sih cukup sih, karena kalau di videoin terus kan, apalagi di Zoom seperti ini udah malam ya. Yang penting adalah bahwa pesannya masuk, kemudian ilmunya sangat praktis ya, bisa digunakan di dunia ini. Apalagi sekarang zaman now itu harus ada, kita harus
raise your standard ya. Kalau nggak raise your standard sama aja. Kita akan mengalami hal-hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah ambil 1 atau 2 praktekin. Pick 1 or 2 praktek. Yang penting ini bisa impact ke your bottom line. Karena ujung-ujungnya adalah bottom line. 1. Yang kedua adalah ujungnya tadi, jadikan itu jadi emas. Jadi satu keharusan yang dijalankan, tapi dengan love your job, love your activity. Nah itu ilmunya dari Jack Ma. Jadi ternyata ya ilmunya Jack Ma itu salah satu ada LQ, ya love quotient. Kalau kita nggak melakukannya dengan LQ, ya sudah selesai. Kita melakukan apapun ya sudah malas-malasan. Ya, tapi kalau kita senang, jalani dengan senang hati. Dari inside. Banyak orang bisa melakukan, tetapi nggak willing to do. Gitu, gitu ya. Lanjut, silakan. Oh ya, ini ada terakhir lagi pengumuman Pak Gun. Ada pengumuman. Jadi untuk minggu depan ILC libur ya, karena minggu depan bertepatan dengan Idul Fitri. Ya, jadi pas banget tuh Idul Fitri. Ya, dan kita akan ILC lagi tanggal 20 itu dengan narasumber Dr. Gregory Budiman. Ya, Dr. Gregory Budiman dengan tema kita adalah bongkar rahasia seluk-beluk boomingnya bisnis kecantikan. Nah, buat teman-teman yang pengen terjun ke dalam bisnis kecantikan, ya ini kan booming banget nih. Nah, jadi bisa sharing-sharing tentang bisnis kecantikan. Juanda wajib hadir tanggal 20 jam 8 malam ya, karena Juanda boleh stop share screen tuh. Ya. Oke, ada closing statement dari teman-teman, mungkin ada pesan. Terima kasih semuanya sudah hadir ya, tanpa menyebut satu persatu semuanya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat ya. Tapi kalau memang perlu, please feel free kontak Pak Juanda. Saya akan bantu dari banyak hal. Sekarang juga lagi banyak mentoring sama coaching untuk beberapa UMKM sama koperasi. Oke. Ya. Nah, buat yang mau di-mentoring sama Pak Gun juga boleh ya, berarti Pak Gun ya? Silahkan. Oke. Oke, ada lagi closing statement dari Pak Gun, mungkin closing statement Pak Gun? Oke, jadi sekali lagi teman-teman, ini kebetulan fasilitas yang diberikan oleh Pak Juanda kepada kita semua. Kebetulan tadi sudah di-share juga. Saya nggak mengharapkan memang harus fully input masuk, tapi minimal itu hal yang cukup murah. Kemudian bisa relationship atau katakanlah kolaborasi dengan teman-teman di sana. Nggak tahu sejauh ini sudah berapa banyak Pak Juanda member daripada iCommunity ini. Karena penting. Jadi orang datang itu karena jumlahnya, karena kualitasnya, karena memang bisnisnya ujung-ujungnya karena memang mau moving forward. Yes. Yang sudah registered dari bulan Februari, ya artinya baru sekitar 2 bulanan, itu sudah 130 orang sudah registered. Ya sudah resmi lah, udah bayar seperti itu. Nah, di samping itu kita juga punya data yang sudah masuk untuk ikut ILC ini itu sekitar 300-an orang. Oke. Jadi ya total udah ada hampir 500 orang kita punya database untuk di iCommunity ini seperti itu. Dan setiap minggu kita rutin. Jadi kayak kalau kata Pak Gun menjadi satu keharusan bahwa kita harus mengadakan ILC ini. Jadi ILC ini sebenarnya jalan terus tuh waktu awal launching itu pas Hsincha ya. Terus waktu LC bulan April kemarin pas pasca seperti itu ya. Nah, cuma minggu depan Lebaran, karena Lebaran pada banyak yang bilang nggak bisa, pada pengen silaturahmi, jadi ya kita liburin untuk minggu depan ya, seperti itu. Nah, tapi kita akan kembali lagi pada tanggal 20. Seperti itu Pak Gun. Yes. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses semuanya. Satu kata closing statement adalah jaga kesehatan, tetap protokol ya, kesehatan diberesin. Yang berikutnya adalah 3 tadi, iman, imun, dan amin. Dan satu lagi yang tidak kalah menarik adalah tetap berkolaborasi. Baik itu tatap muka, baik itu Zoom maupun hybrid. Karena kalau kita sudah off dari semuanya itu, kita akan selesai juga. Jadi selama hidup nggak ada pernah selesai. Move on, moving forward dan on.
Itu aja mungkin. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Siap. Gun, Thank you. Pak Closing Juanda. Yes. Ya, closing Oke. statement dari Terima saya. kasih Pak Ya. Gun. Thank you Pak Gun atas sharingnya yang sangat luar biasa. Saya yakin banyak sekali manfaatnya. Saya juga dapat banyak sekali insight dari materi yang disampaikan oleh Pak Gun. Dan saya nggak akan menyimpulkan karena apa kesimpulan oleh teman-teman masing-masing seperti itu. Karena kalau kesimpulannya dari saya, nanti teman-teman terima mentahan dari saya gitu ya. Nah, teman-teman juga boleh sekali lagi ya ucapkan terima kasih untuk Pak Gun sebelum saya close Zoom-nya seperti itu. Silakan di open mic untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Oke, sama-sama. Pak Gun. Thank you ya Pak Gun. Terima kasih, Pak Pak. Gun. Thank you. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Sami-sami. Terima Oke, ya. kasih Pak Gun. Amin ya, terima Zoom kasih. akan saya end all ya dalam Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you Oke, semua. oke, thank you.